Selamat datang di Liputan 6 SCTV. Program ini mempertemukan berbagai pihak, lembaga, warga, dan kalangan berkepentingan. Berdiskusi dan bersinergi mencari solusi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bersama Riko Anggara, inilah Indonesia Connect. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Sehat? Selamat datang. Indonesia Connect adalah inisiatif terbaru dari Liputan 6 SCTV yang mempertemukan Anda, mempertemukan kita semua. Mereka-mereka yang terkait dengan program Astacita pemerintah yang tentu saja berkaitan dengan kepentingan publik. Goalnya, kita akan ngobrol, kita akan berdiskusi, kita akan bertukar pikiran, hingga akhirnya muncul pemahaman dan tentu saja solusi nyata buat kemaslahatan kita semua. Tema Indonesia Connect hari ini adalah Roadmap Hilirisasi Sektor Energi dan Mineral Indonesia. Wow, terdengar berat? Tenang, narasumber saya kredibel dan akan membumikan itu semua. Saya Riko Anggara, Anda nikmatilah Indonesia Connect! Ya, sudah hadir di lingkaran Indonesia Connect, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Heri Permana. Pak Heri sehat? Sehat. Sip. Koordinator Bidang Permodalan dan Pelaku Usaha, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bapak Unggul Harikbaldi. Pak Erik, terima kasih meluangkan waktu. Terima kasih. Panjang ya Pak jabatannya ya, tapi nanti tentu bakalan banyak insight dari Bapak. Siap. Ada Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Bapak Agung Wicaksono. Pak Agung, terima kasih. Sama-sama, kehormatan bisa hadir. Terima kasih. Dari sisi masyarakat, ada Raditya Yuda Wiranegara. Mas Radit, Selamat. aman? Aman. Mas Radit adalah pengamat energi, Institute for Essential Service Reform, IESR. Betul ya? Dan pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Bapak Toto Pranoto. Apa kabar Pak? Sehat. Sehat. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak di lingkaran Indonesia Connect. Tapi di belakangnya ada juga yang tentu saja penting. Saya ingin menyapa di bangku penonton ada teman-teman dari Harita Nikel. Apa kabar semuanya? Jangan ragu-ragu, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di studio Liputan 6 SCTV. Ada juga teman-teman dari komunitas SRE, Society Renewable Energy. Mana suaranya? Dan juga para mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Good job. Jadi aturan mainnya gini, sebelum diskusi kita akan dengarkan dulu paparan dari para narasumber kita. It should be insightful, tadi saya ngintip-ngintip dikit dan kayaknya memang penting buat kita semua tahu. Dan 3 narasumber kita sudah siap tentang apa gagasannya di tema hari ini. Dan bicara hilirisasi sudah pasti bicara tentang, jadi gimana sih hilirisasi ini, apa sih sebetulnya, dan bagaimana konsepnya, roadmap-nya, dan lain-lain. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Heri Permana. Silakan Pak Heri. Ini paparan ya? Betul Pak. Ini belum di brief ya Pak ya? Belum. Jadi Bapak memaparkan 10 menit dulu. Silakan apa yang ingin Bapak katakan soal hilirisasi dan bagaimana konsep soal roadmap-nya. Oke. Tenang Pak, bebas-bebas aja Pak. Nanti kita ngobrol Santai setelah aja itu ya. Pak. Santai Pak. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya menyampaikan terima kasih atas undangannya. Yang sebelumnya Pak Ellen akan hadir, tetapi ada kesibukan lain atau penugasan lain sehingga saya diminta untuk mewakilkan beliau. Waduh, Ya. terima kasih. Jadi kalau di PNS itu yang paling penting disposisinya Pak. Jadi kami melaksanakan ini. Sebetulnya ingin kami coba sampaikan di dalam konteks tadi disebutkan Astacita ya. Kita mengacu kepada program oleh pemerintah dalam hal ini visi misi presiden. Ada 2 hal penting tentunya yang ingin kami sampaikan adalah Astacita nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2 terkait dengan ketahanan energi, nomor 5-nya hilirisasi. Jadi ada konektivitas antara kedua program tersebut. Kemudian
juga ingin kami sampaikan terkait dengan visi Indonesia Emas ini adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang menjadi dasar ini bisa berjalan semua. Yang mana ujungnya adalah target pertumbuhan ekonomi 8%. Tentu dari 2024 sampai 2029 suatu perjalanan yang tidak mudah, tapi kami yakin atau dalam kata lain kita optimis bahwa ini semua bisa tercapai apabila terjadi kolaborasi lintas stakeholder atau kata yang sering kami sampaikan adalah mungkin multi helix gitu ya. Ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada pelaku usaha, bahkan ada asosiasi, dan yang tak kalah penting adalah media. Nah, di situ semuanya merupakan stakeholder terkait yang sangat penting, termasuk juga dalam hal ini tentunya pemerintah daerah dalam hal ini. Untuk mencapai 8% tadi tidak mudah, bahkan dibutuhkan investasi khususnya untuk hilirisasi cukup signifikan, yang jumlahnya kurang lebih 13.000 triliun gitu kalau kita bandingkan dengan berapa sih investasi atau pendapatan dari sektor hilirisasi. Hilirisasi mungkin kita bicara pengolahan dan pemurnian, belum termasuk yang upstreamnya, artinya di tambang hulunya gitu. Kalau total dari itu semua paling tidak dibandingkan dengan GDP itu kurang lebih hampir 25% dari GDP nasional. Kemudian kami ingin juga sampaikan hilirisasi kebetulan karena ESDM, kalau migas nanti mungkin ada Pak Agung, kami lebih spesifik kepada mineral dan batu baranya. Di situ bahkan kami ingin menyampaikan Indonesia termasuk salah satu pemilik sumber daya dan cadangan yang signifikan. Bahkan kalau dalam urutan kita nomor 1, kalau nggak nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Bahkan seperti nikel kita cadangan terbesar di dunia. Bahkan kita kontribusi dalam global market juga termasuk yang terbesar. Nah, namun dalam konteks lain ini semua perlu tata kelola yang baik. Artinya apa? Tata kelola seperti yang kita pahami bersama ada yang namanya ESG gitu ya, Environmental Social Governance. Bagaimana terkait dengan lingkungan, yang mana di dalamnya ada iklim dan seterusnya, kita dari hulunya ada land clearing, kemudian terakhir nanti ada reklamasi, semuanya berjalan harus keseimbangan sesuai dengan regulasi yang ada. Bahkan dalam konteks tertentu, regulasi kita ini memang belum terintegrasi secara keseluruhan menjadi satu. Secara biasanya contoh misalnya di Minerba, oke, ada good mining practices, parsial dia, oke, ada lingkungan, tapi sosialnya nanti ada di peraturan lain. Tetapi secara keseluruhan semuanya sudah terakomodir. Kementerian LH punya, Kementerian Kehutanan juga ada, Kementerian SDM juga ada. Namun mungkin dalam konteks ke depan perlu ada satu payung hukum yang bisa menjembatani semua parsial-parsial aturan tadi menjadi satu kesatuan yang bisa kita pakai untuk kemudahan dalam berorientasi untuk pertambangan maupun untuk hilirisasi. Kemudian di dalam konteks roadmap, sebetulnya sudah ada roadmap hilirisasi, bahkan ada grand strategi Minerba nasional. Bahkan sejak saya sebelumnya ada di Minerba, kami menyusun yang namanya kebijakan Minerba nasional yang membutuhkan waktu kurang lebih mungkin lebih dari 4 tahun bisa menyusunnya karena banyak tantangan yang harus kami hadapi karena berbagai dinamika. Setiap kementerian lembaga punya undang-undang, sehingga untuk menyatukan semua undang-undang ini sulit. KLH punya undang-undang, Lingkungan Hidup 32/2009, Kehutanan punya, Minerba punya, dan seterusnya. Namun dalam konteks kita menyusun menjadi satu kesatuan idealisme bagaimana kebijakan pertambangan bisa dijalankan dengan baik, maka acuan kami waktu itu hanya satu, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, Bumi Air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, disitulah semua bisa, oke, kita lepas dulu undang-undangnya, lalu kita coba jadikan satu, apa yang ideal untuk dalam pengelolaan Minerba nasional tersebut. Kemudian selanjutnya yang kita bisa pahami adalah terkait dengan roadmap, tadi sudah kami sebutkan di awal. Roadmap terkait dengan komoditas, walaupun jumlahnya ada 28, tetapi kami lebih fokus kepada hilirisasi untuk minerbanya. Bahkan kemarin Bapak Presiden sempat menyampaikan akan ada 18 proyek strategis untuk hilirisasi. 8 proyeknya aja itu khususon untuk minerba. Transisi energi ada 2 proyek, ketahanan energi 2 proyek, lainnya 3 proyek, pertanian maupun perikanan dan kelautan. Tapi kesemuanya itu
memiliki atau paling tidak investasi yang tidak sedikit. Paling tidak dibutuhkan pembiayaan 618 triliun atau 38 miliar US dollar untuk memenuhi kegiatan 18 proyek hilirisasi tersebut. Ya kita paham, ya tentunya perlu investor dari luar untuk semua ini bisa jalan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran Menko dalam konteks ini supaya bisa terjadi sinergisitas, sinkronisasi dan kolaborasi. Yang diperlukan adalah di sini bagaimana pemerintah melakukan deregulasi atau regulasi yang sederhana yang bisa dilakukan untuk semua ini. Contoh kemarin dilakukan setelah kegiatan yang kita semua tahu tarif Trump dan seterusnya dilakukanlah deregulasi. Kira-kira ada nggak yang overlap? Yang overlap ini atau tumpang tindih kita coba hilangkan supaya investasi tadi bisa mudah. Kita harus bisa memberikan keyakinan bagaimana berusaha itu yakin, kemudian kepastiannya juga bisa dijamin. Sehingga kegiatan yang kita harapkan hilirisasi menuju industrialisasi tadi bisa tercapai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan hilirisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Jadi kita udah benar ya Pak ada di sini ya. Karena tadi Bapak bilang kolaborasi. Ada pelaku usaha, ada pemerintah, ada media, ada calon generasi muda yang akan memimpin kita semua, ada SRI dan lain-lain. Berikutnya saya minta ke Pak Erik untuk memaparkan lebih lanjut soal materi yang Anda siapkan. Baik, terima kasih Mas Riko, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang ada di studio. It's been an honor, jadi terima kasih sudah diundang dan izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang Pak Heri sebetulnya tadi juga ada poin yang sangat penting. Mungkin saya mengajak kembali kita semua, saya sudah siapkan slide ya, mohon ditampilkan bahwa di slide pertama yang saya berikan pada panitia itu menunjukkan bahwa saya latar belakang ekonomi ya. Kalau kita lihat perkembangan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 60-an sampai sekarang, di slide itu akan kelihatan bahwa kita pernah mengalami era di mana pertumbuhan ekonomi kita tuh bisa sampai 6, 7, sampai 8%. Tetapi seiring berjalannya waktu, tahun 1997, kita tuh mengalami krisis yang sangat dalam. Dan terakhir itu pertumbuhan kita sebelum krisis sekitar 7%. Setelah 97 ke sini sekarang kita ada selalu di 5%. Jadi kalau kita lihat tuh perkembangannya seperti ini pertumbuhan ekonomi. Why it is matter ya? Kenapa penting pertumbuhan ekonomi? Karena pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan seberapa besar kue yang kita buat dalam perekonomian dan kita bagi kepada masyarakat. Jadi kalau pertumbuhan kuenya tuh kecil ya, pertumbuhannya kecil maksudnya, penduduknya tambah banyak, maka yang dibagi kuenya akan semakin kecil. So, menjadi sangat penting bagi kita untuk berpikir bagaimana caranya pertumbuhan yang 5% tadi, yang tadi Pak Heri sampaikan, bisa sampai ke 8% misalkan. Kalau kita belajar di kampus, ada nasihat yang mengatakan strategi lama tidak akan memberikan hasil yang lebih baik. Sehingga perlu ada game changers gitu ya. Nah inilah yang dipikirkan gimana caranya bisa tumbuh lebih dari 5%, bisa sampai ke 8%, tentu perlu ada sesuatu yang kita rubah dalam cara kita mengelola ekonomi. Di slide selanjutnya, yang menarik adalah orang selalu berpikir bahwa sumber pertumbuhan ekonomi itu adalah industri manufaktur, which is memang benar ya. Selalu engine of mesin pertumbuhan itu selalu dari industri manufaktur. Nah problematiknya adalah kalau kita lihat grafik di situ, kontribusi industri manufaktur ke kue ekonomi nasional itu makin lama makin kecil ya. Terakhir di ya 18-19% lah ya. Kita pernah 32%. Meaning bahwa ternyata mesin yang kita pakai ini perlu dibenahi lagi gitu ya. Supaya apa? Dia jadi sumber pertumbuhan yang jauh lebih cepat tadi. Itu dilemanya. Jadi kita ingin lebih cepat tapi industri kita lagi decline ya, sedang menurun. Nah, kalau kita zoom lebih jauh di slide selanjutnya, kita juga di industri manufaktur ada problems di mana kalau kita lihat di situ, posisi Indonesia hanya sedikit di sebelah kanan dari Filipina. Di konteks apa? Di konteks mengenai industri manufakturnya high tech enggak gitu. Ternyata kita tuh masih ketinggalan oleh Vietnam, Cina dan lain-lain.
dari segi sophisticated tidaknya industri kita. Ini juga jadi PR kita, itu dilema juga. Karena apa? Kita tahu knowledge based economy itu adalah industrinya yang cukup sophisticated. Disitulah value added-nya gede, pertumbuhan ekonominya bisa besar. So PR-nya adalah berarti kita mesti dorong dia itu ke arah sebelah kanan supaya apa? Tingkat teknologinya makin tinggi dan value added-nya makin tinggi. Di slide selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa industri pengolahan atau industri manufaktur yang ada di atas itu proportionnya, dia growth-nya setiap tahun rata-rata sekitar 4-5%. Ini di aksis di sumbu atau kalau dalam bahasa itu di sumbu X ya. Pertumbuhannya 4-5%. Nah, kita pengen dorong ini harus lebih tinggi ke sebelah kanan lagi. Supaya apa tadi? Supaya pertumbuhan ekonomi kedorong juga naik. Nah, inilah pekerjaan yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendorong industri bisa ke arah bergerak ke sebelah kanan. Karena kalau bisa bergerak ke sebelah kanan, outputnya diproduksi lebih banyak, kuenya makin besar ekonominya, orang bekerja makin banyak, semakin makmur lah kita gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya apa kita seburuk itu gitu ya. Di slide selanjutnya sebetulnya tidak juga gitu ya. Di konteks proportion value added yang kita muncul di dalam GDP, kita tuh ada di peringkat 10 sebetulnya. Di antara kalau kita lihat itu adalah negara-negara yang kita tahu negara-negara maju. Artinya apa? Posisi kita mungkin kalau kita bisa buat terobosan, di mana terobosan itu tidak hanya berhasil dan bermakna untuk kesejahteraan, bisa jadi posisi kita bisa bergeser ke sebelah kiri, mungkin jadi 4 atau 5 terbesar di dunia untuk value added yang kita create lewat strategi yang jitu ya tentunya. Dan itu tapi tadi Pak Heri sampaikan, problemsnya mungkin akan sangat banyak, tetapi atau challenge-nya ya, tetapi memang kita harus menemukan strategi baru untuk bisa tumbuh lebih cepat. Lanjut di slide selanjutnya, mungkin di skip aja ini, di slide selanjutnya. Nah, kami di Satgas Hilirisasi memaknai hilirisasi itu adalah creating value. Creating value itu berarti kita produksi lebih banyak produk di pasar yang bisa jadi lebih murah atau inovasinya lebih tinggi sehingga harganya bisa lebih kompetitif, lebih bersaing. Kalau biaya produksi yang misalkan semakin rendah karena teknologi, maka kita bisa jual lebih banyak, berarti kue ekonomi makin besar. Atau kita create produk-produk baru di market yang kita belum pernah dapat selama ini. Misalkan EV. Mungkin marketnya tidak hanya domestik, tetapi juga kita orientasinya adalah global market karena konsumennya kita ingin lebih besar di yang kita layani. Nah, dengan cara itu tidak melihat hanya inward looking hanya untuk ketahanan diri, tetapi juga serve global market, maka kita akselerasi GDP itu semakin lama semakin cepat. Sehingga memang perlu terobosan yang kuat dan multi stakeholder atau multi helix yang disampaikan Pak Heri. Nah, hilirisasi itu pada dasarnya tadi creating value, new value di market ya, bisa produk, bisa teknologi dengan lebih murah dan lain-lain. Nah, bagaimana dilakukannya? Kita tadi Pak Heri sampaikan punya cadangan resources begitu besar, bahkan ada yang menyebutkan surganya dunia ada di Indonesia kalau bicara mineral. Oleh karena itu kita harus bisa manfaatkan, tetapi pendekatannya tidak lagi resource based, yang diekspor adalah bahan mentahnya. Karena apa? Karena kita mau create produk yang lebih sophisticated, yang nilainya lebih besar, ya kan? Tetapi juga di saat yang sama itu di teori gravity itu selalu ada tarik menarik ya. Nah, di sisi yang lain kita harus menjaga keseimbangan alam ini supaya bisa support kehidupan dengan baik untuk semua orang. Oleh karena itu, renewable economy menjadi sangat penting. Nah, kombinasi keduanya ini theoretically gampang ya, tetapi memang dari segi implementasi really challenging ya. Nah, kalau dua ini kita gabung, maka paradigma pembangunan industrinya itu disebut from resources to knowledge driven sustainability. Artinya apa? Kita menggunakan teknologi dan knowledge untuk mengembangkan industri lebih baru, lebih mudah, ya, value added-nya lebih tinggi, tapi pada saat yang sama kita juga support
sumber daya dan lingkungannya secara lebih baik. Jadi kalau ada istilah donut economics itu, jadi kita bergerak selalu ada di antara di luar lubang ini ya, di antara donat ini. Kalau terlalu ke bawah, nanti masyarakat miskinnya banyak, aktivitasnya berkurang. Tetapi kalau kebablasan aktivitasnya, itu dampaknya ada Pak, lingkungannya rusak. Sehingga kita tuh harus bergerak di antara di donat itu. Jadi itu ide dasarnya yang kita jadikan acuan ketika kami di Satgas bekerja. Nah, harapannya lewat creating value lewat hilirisasi di slide selanjutnya adalah hilirisasi ini akan mendorong terjadinya industrialisasi. Ya. Jadi kalau ada tadinya biji nikel diekspor, kemudian bisa sekarang misalkan buat perkursor, buat baterai listrik, buat kendaraan, buat nyimpen listrik dari solar panel yang ada di rumah atau di desa karena listrik PLN nggak bisa masuk misalkan. Jadi lewat hilirisasi ini dari sumber daya yang kemudian menjadi produk-produk baru ada di market gitu, yang sebelumnya tidak ada, maka industrialisasi berjalan. Yang tadi turun gini akan naik lagi. Nah, dengan industrialisasi yang lebih baik dan pola pembangunan yang renewable dan inklusif, maka apa? Dia akan create kue ekonomi yang makin besar tetapi lebih equitable ya untuk masyarakat semuanya. Jadi tidak hanya harapannya lapisan pemilik kapital yang besar mendapat manfaat dari proses investasi, tapi juga masyarakat yang ada di menengah dan di bawah, di mana sekarang mungkin menjadi isu, di mana kelas menengah sekarang jadi semakin menurun juga jumlahnya. Lanjut mungkin sedikit lagi ya. Nah, lanjut aja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah ada contoh? Nah, kalau ada contoh keberhasilan, mari kita lihat ya. Hanya di 2 sektor saya berikan contoh. Maaf, ini mungkin agak teknikal. Ini menunjukkan komposisi ekspor kita, komoditas ekspor kita di 2013 sama 2023. Maaf ya, kecil-kecil gitu ya, ke screenshot aja soalnya. Hanya lihat di iron and steel, besi dan baja. Dulu itu besi dan baja di 2013 ekspor kita proporsinya cuma 0,82%. Tetapi karena ada intervensi dalam bentuk trade policy oleh pemerintah sebelumnya, itu kita bisa menyebabkan di dalam bisa berproduksi, melakukan hilirisasi. Dampaknya apa adalah kita bisa ekspor sekarang komposisinya bisa sampai 8,97%. Itu naiknya luar biasa besar. Juga halnya dengan nikel gitu ya. Juga halnya dengan nikel. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa proses hilirisasi di dalam negeri udah memberikan dampak. Bisa dibayangkan kalau itu tuh terjadi ekosistem yang lebih besar ya, tadi seperti baterai dan kemana-mana ya, energy storage dan lain-lain. Itu akan create lebih besar produk yang sophisticated, yang kompetitif karena kita punya resources, plus kita bergabung bersama, berproduksi bersama the best global player di dunia. Karena mau tidak mau untuk bisa maju di hilirisasi, nah ini juga kata yang sangat penting, adalah ada proses infusion of knowledge dan teknologi. Karena agak sulit bagi kita, bukan agak sulit ya, sulit bagi kita untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan apa yang terjadi di luar sana. Iklim inovasi, ya kalau kita bicara paten kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, itu antara bumi dan langit, itu menunjukkan bagaimana iklim inovasi kita belum seberkembang mereka. Sehingga technological infusion itu menjadi penting. Cuma kan tidak hanya menerima ya, tetapi adalah innovate dari situ. Dan itu pola yang biasa digunakan seperti misalkan kita tahu semua bagaimana China merubah ekonominya seperti melakukan reverse engineering ya. Membawa barang-barang dibongkar, kemudian dibuat ulang, kemudian diinovasi, dirubah, dan akhirnya mereka bisa produksi sendiri dengan inovasinya. Jadi proses seperti itu diperlukan. Nah, saya cuma ingin menunjukkan bahwa sudah berjalan hilirisasi ini, hanya kita perlu accelerate ya di sektor-sektor lain yang bisa impact-nya jauh lebih besar, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Nah, lanjut. Nah, 3 prinsip dasar ini selalu jadi pegangan kami di Satgas Hilirisasi. Jadi setiap kami bekerja, 1 isu growth, pasti apakah sektor tertentu yang ingin dikembangkan kontribusi ke pertumbuhan, karena kue itu harus lebih besar, tadi sekali lagi. Yang kedua, isu inclusiveness. Ini menjadi selalu challenge ya di sektor-sektor yang bahasa
di teknis itu ada capital intensif, banyak menggunakan permodalan dan permesinan karena tenaga kerjanya biasanya cenderung sedikit ya. Yang ketiga tadi isu keberlanjutan. Jadi 3 hal ini harus selalu seimbang. Harapannya semua stakeholder, researcher ya, NGO, masyarakat, kawan-kawan mahasiswa ini bisa membuat ekosistem yang sehat di mana kita bisa saling memberikan masukan ya supaya perkembangan proses hilirisasi dan industrialisasi ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan gitu ya, dan ekses negatifnya bisa dikurangi. Lanjut Mas. Nah ini tadi yang sampaikan Pak Heri, sebetulnya saya tidak ingin mengulang. Jadi ada 18 kami di Satgas mencoba melakukan apa yang disebut dengan pra-feasibility studies untuk 18 sektor ini, dan ini hasil penghitungan sementara yang kemudian masih sangat prematur, akan dikembangkan lebih jauh lewat proses feasibility studies ya, yang untuk memastikan satu economic viability-nya bagus atau tidak, dampak kepada tenaga kerja dan lain-lain ya istilahnya. Tapi intinya sebetulnya gimana kita manfaatkan resource gitu untuk bisa create value, more value di market. Lanjut. Nah, kalau dilihat dari 18 itu sebaran proyeknya itu ada sebagian besar di luar Jawa. Nah, paradigm inilah yang tadi inclusiveness memastikan bahwa luar Jawa dapat manfaat lebih banyak dibandingkan di Jawa. Jadi setiap langkah kita mesti pastikan bahwa 3 hal tadi selalu muncul, sustainability, inclusiveness, sama growth. Termasuk di mana lokasi itu harus tentu saja harus menyesuaikan dengan kalau ada nikel di situ ya memang harus di situ gitu ya. Tetapi kita pastikan proyek-proyek itu memang tersebar di Indonesia. Lanjut. Nah ini sedikit mengenai Satgas percepatan hilirisasi yang dibentuk sebetulnya lewat Kepres nomor 1 tahun 2025 Bapak Presiden. Ini tugas-tugas kami mulai dari policy ya, kami juga menggodok policy, menindaklanjuti roadmap yang disusun oleh Bapak Ibu di BKPM beberapa tahun yang lalu bersama juga Pak Heri dan kawan-kawan. Kemudian juga menyusun prioritas proyek, lokasi dan lain-lain yang tadi saya sampaikan. Termasuk sebetulnya debottlenecking. Nah ini salah satu isu yang tadi disampaikan Pak Heri bahwa ketika itu diimplementasikan di lapangan, kami di Satgas wajib untuk melakukan pemantauan, memastikan tidak ada hal-hal yang mengganggu proses atau upaya yang dilakukan oleh para investor, baik itu BUMN atau swasta dalam maupun luar negeri. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Tadi pengennya kan enaknya jadi serve global market. Cuma kan pemainnya banyak ya Pak. Pemainnya banyak dan tentu pertanyaannya adalah gimana kita bisa bersaing. Bisa bersaing kan, hilirisasi itu gampangnya kan kita produksi sendiri supaya dijualnya nggak murah karena bahan baku aja gitu kan. Nah pertanyaannya nanti kita bahas di diskusi, tapi tentu yang sudah punya pengalaman bersaing dengan industri di dunia ini adalah Pak Agung. Giliran Anda. Ini waktunya akselerasi. Buat wujudin mimpi itu harus rame-rame. Rame ini. Yes! Mantap! Gak cuma sekedar wujudin mimpi, tapi ciptain inovasi. Kita berkolaborasi biar ngasih impact positif buat bangsa Indonesia. Ayo, wujudin swasembada energi dengan terus berakselerasi tanpa henti. Pertamina, energizing the acceleration, energizing you. Terima kasih Mas Riko, para pemirsa Liputan 6 SCTV, para rekan-rekan, bapak-bapak panelis, dan terutama para audiens generasi muda Indonesia, para pegiat di renewable energy untuk masa depan. Sebuah kehormatan buat saya mewakili Pertamina untuk hadir di Indonesia Connect siang ini, karena sesungguhnya saya di Pertamina baru 1,5 bulan. Jadi ini kesempatan saya pertama connect ke publik, ke masyarakat untuk engage, introduce dan discuss tentang hilirisasi sebagai bagian dari prioritas penting, prioritas pemerintah Indonesia. Kalau boleh tadi seperti Pak Heri dan Pak Erik, saya akan paparkan perjalanan dari Pertamina dalam membangun hilirisasi ini. Terutama kalau kita bicara Pertamina, ada 2 aspek di Asta Cita di halaman selanjutnya kalau kita boleh lihat.
di slide ini ada 2 aspek dari Astacita, 8 misi pemerintahan Presiden Prabowo yang merupakan peran Pertamina di dalamnya. Tentu ada Astacita nomor 5 mengenai hilirisasi dan industrialisasi, tapi juga jangan dilupakan Astacita nomor 2 mengenai ketahanan, kemandirian dan swasembada energi. Ya, termasuk di situ adalah transisi energi menuju net zero emission untuk bumi yang lebih hijau. Dan semua ini ekosistemnya, tadi bicara hilirisasi Pak Erik uraikan, 91,7% hilirisasi di dalam agenda Astacita Presiden ini berasal dari sektor minerba dan migas. Ini areanya Pak Heri ya. Dan di 91,7% ini Pertamina memiliki peran penting mulai dari sektor migasnya, sektor mineral ya. Jangan lupa juga aspek batu bara kita juga bisa berperan. Juga aspek yang berasal dari tumbuhan seperti kelapa sawit, biofuel ya. Karena mulai dari hulu migas Pertamina berperan, kemudian sampai ke hilir bagaimana bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat agar berkualitas tapi juga hijau. Contohnya kita punya Pertamax Green 95 ya, ini yang menggunakan bioetanol ya. Juga ada biodiesel sekarang sudah namanya B40. Artinya apa? Solarnya ini 40% campurannya itu berasal dari bahan yang ramah lingkungan dan ini bentuk hilirisasi yang sangat nyata. Belum lagi kita bicara petrokimia. Petrokimia ini mulai dari produk yang berasal dari minyak bumi, tapi menjadi bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian, tas, dan sebagainya. Dan juga nanti yang terakhir akan saya sampaikan, itu yang ada gambarnya pesawat, namanya Yuko Tusaf. Nah, Yuko Tusaf ini apa? Nanti kita uraikan di akhir. Nah, dari halaman pertama bicara peran Astacita dan hilirisasi, di slide selanjutnya, saya mau uraikan ini dalam konteks strategi Pertamina. Pertamina memiliki strategi yang kita sebut dual growth strategy. Ada 2 pilar, 2 tonggak pertumbuhan Pertamina. Yang satu adalah yang namanya maximizing legacy business. Dan yang kedua adalah building low carbon business. Legacy business Pertamina dimulai dari hulu, dari upstream. Bagaimana meningkatkan produksi minyak dan gas. Kemudian masuk juga ke refinery, ke kilang. Yang berteknologi tinggi, yang dilakukan dengan sangat sophisticated, mengolah minyak mentah menjadi produk yang kita konsumsi untuk menggerakkan kita sehari-hari, energizing our daily life, ya. Tapi juga ini menghasilkan BBM, LPG, fuel retail business yang sekali lagi menjadi kebutuhan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Dan tentunya semua ini bisa terjadi karena ada infrastruktur juga yang dikembangkan Pertamina, mulai dari jaringan pipa, kemudian juga kapal-kapal yang mendistribusikan sampai mobil tangki. Legacy bisnis ini tentu masih terus harus hidup dan kita maksimalkan, tapi low carbon business, bisnis yang ramah lingkungan, rendah karbon ini harus kita kembangkan di masa depan dan sudah sejak sekarang. Energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, surya, ini semua Pertamina juga hadir. Jadi Pertamina itu bukan hanya perusahaan minyak dan gas, fossil fuel, tapi perusahaan energi yang hadir juga dengan energi terbarukan untuk masa depan. Karena itu mengembangkan low carbon teknologi seperti CCUS, CCS, amonia, hidrogen, dan lain sebagainya, hingga kendaraan listrik. Ini semua juga bagian dari ekosistem Pertamina, termasuk juga bagaimana biofuel, ya, ini menjadi satu sumber energi untuk masa depan, baik tadi saya sampaikan SAF, Sustainable Aviation Fuel, maupun juga untuk biomethane dan bioetanol. Semua ini menjadi fokus bagi Pertamina dari sekarang hingga tahun 2029. Kita lihat dari sektor kelistrikan kita juga berperan, ada panas bumi, 1,4 gigawatt menjadi target kita dan ini sudah ada di dalam RUPTL-nya PLN. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Pertamina dan PLN ini bersama-sama melakukan pengembangan energi dan melakukan hilirisasi juga. Kemudian sumber energi terbarukan lain mulai dari energi matahari, angin,
dan biomasa, juga gas, hidrogen, new amonia, ya, amonia, hidrogen, kemudian juga nature-based solution, ya, dan tentu sampai kepada bagaimana bioetanol, baterai, dan lain sebagainya kita juga perankan. Nah, dari dual strategy ini, Bapak Ibu sekalian, di halaman selanjutnya, per 12 Juni 2025 kemarin, di slide selanjutnya, adalah rapat umum pemegang saham Pertamina yang pertama sejak hadirnya Danantara sebagai pemegang saham seri B. Jadi BUMN seperti Pertamina sekarang memiliki saham seri A oleh Kementerian BUMN, tapi juga 99% saham seri B oleh Danantara, dan di dalam rapat umum pemegang saham tersebut, 12 Juni 2025, pertama kalinya ditetapkan adanya direktorat baru di Pertamina untuk transformasi dan sustainability, atau transformasi dan keberlanjutan bisnis, sebuah mandat yang diberikan kepada direktorat baru ini, kepada tugas kami untuk utamanya 3 pilar transformasi mendorong Pertamina ke arah yang baru. Pertama, menjadi organisasi yang lebih adaptif dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Tadi disebutkan tentang bagaimana Presiden Donald Trump dan dampaknya kepada dunia, tapi juga adaptif terhadap perubahan yang ada di dalam negeri. Bagaimana perbaikan tata kelola migas harus kita lakukan, ya, untuk menguatkan kepercayaan Pertamina dalam melayani masyarakat. Kemudian bukan hanya adaptif, tapi juga kita harus lebih mengarah kepada bisnis yang sustainable, yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan, ya. Tadi seperti saya sampaikan. Dan terakhir, bagaimana kebijakan yang ada secara strategis juga berperan untuk mempengaruhi Pertamina agar dapat menjalankan mandatnya baik dari Astacita maupun dari target-target yang lain. 3 pilar ini menjadi kunci, menjadi mandat dari Danantara dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham, dan Pertamina sekarang semakin kencang untuk menjalankan target tersebut. Di slide selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan ini, Danantara telah mendorong, telah menegaskan langkah-langkah bagaimana misi untuk hilirisasi dilakukan. Beberapa hari yang lalu, hari Kamis tanggal 24 Juli, COO Danantara dan merupakan Direktur Utama Danantara Asset Management, Pak Doni Oskaria, sudah memaparkan strategi restrukturisasi, streamlining dan business consolidation, tapi juga pengembangan bisnis ke depan yang akan dilakukan oleh BUMN. Dan di situ kita lihat ada 2 yang menjadi highlight bagi kami, di mana pertama ada tagline Pertamina Downstream, hilir bisnis, hilir Pertamina, ya. Ini menjadi satu prioritas yang ditekankan oleh Danantara. Dan yang kedua, ini menarik, salah satu dari business development adalah Indonesia Battery Corporation atau IBC. Yang pertama, Indonesia Battery Corporation IBC adalah salah satu unit usaha Pertamina, anak perusahaan melalui Pertamina New and Renewable Energy. Sebuah perusahaan yang merupakan joint venture antara Pertamina dengan grup BUMN di sektor minerba, MindID dan Antam, dan pada akhir bulan lalu sudah dilakukan groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik terintegrasi kerjasama IBC, Antam dan CBL dari Tiongkok. Diresmikan groundbreakingnya oleh Presiden Prabowo dan para menteri, dan dengan nilai investasi sekitar 5,9 miliar dolar, hampir 100 triliun, ini merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara untuk hilirisasi dan membangun ekosistem industri baterai yang ramah lingkungan. Juga kalau baterai tadi di daerah Karawang, tidak jauh dari situ di daerah Cikarang, juga satu proyek lain diluncurkan, lagi-lagi dari anak usaha Pertamina, Pertamina New and Renewable Energy, yang bekerja sama dengan LONGi dari Tiongkok, membangun pabrik untuk manufacturing solar panel. Komponen untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, agar kita bisa meningkatkan kandungan dalam negeri atau TKDN, dan juga menciptakan green jobs, lapangan kerja hijau.
buat adik-adik di sini yang bukan hanya jaketnya hijau, tapi juga masih hijau dan akan membangun bumi yang hijau. Ya, green jobs kita ciptakan karena hilirisasi harus berdampak, harus bermakna bagi lapangan pekerjaan, bagi sumber daya manusia. Dua-duanya di Karawang dan Cikarang diresmikan pembangunannya, dan solar PV ini ditargetkan di akhir tahun ini sudah akan mulai beroperasi. Targetnya bisa menghasilkan kapasitas 1,4 gigawatt per tahun. Ya, mudah-mudahan ini akan bisa mencapai target pemenuhan sekitar 200 gigawatt peak di tahun 2035. Dan selanjutnya di halaman terakhir ini yang akan saya sampaikan sebagai bentuk bagaimana hilirisasi juga bertemu dengan circular economy. Yuko to SAF. Kepanjangannya use cooking oil to sustainable aviation fuel. Sederhananya, dari minyak jelantah untuk menerbangkan pesawat terbang. Kalau kita bayangkan, minyak jelantah ini jelas berasal dari bumi Indonesia. Jadi minyak goreng. Kalau bisa jangan banyak-banyak ngegorengnya. Kalau terlalu banyak, sudah jadi hitam dan nggak bisa dipakai. Ya. Tapi katakanlah setelah digunakan 2 kali, jangan dibuang. Bisa dikumpulkan, dan Pertamina dengan kapasitas 6 subholding dan 6 anak perusahaan yang ada, kita bisa mengolah mulai dari minyak jelantah, used cooking oil, minyak yang sudah digunakan tadi, dikumpulkan, kita punya yang namanya Pertamina Patra Niaga, yang bisa mengumpulkan dari rumah tangga, dari industri, daripada Yuko ini diekspor, ya, lebih baik dikumpulkan, diolah, kemudian dibawa ke kilang Pertamina. Kita punya yang namanya Green Refinery Facility yang kita siapkan di Cilacap, di RU 4, di Regional Unit 4 di Cilacap. Di situ kita bisa mengolah used cooking oil tadi menjadi sustainable aviation fuel. Ya, sederhananya bahan bakar pesawat yang ramah lingkungan, ya, dengan co-processing. Kemudian ini didistribusikan ke penyimpanan, terutama 2 area di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai Denpasar, karena 2 area tersebut merupakan hub, ya. Dan di sana kita lakukan juga proses yang memastikan sertifikasi agar sesuai dengan standar internasional. Tadi Pak Heri menyampaikan ESG, ya. Ini kita lengkapi jadi EESG, Economic, Environmental, Social, Governance, ya. Kita penuhi semuanya hingga nanti di bandara Pertamina punya yang namanya Pelita Air. Maskapai penerbangan yang dimiliki sahamnya oleh Pertamina, dan kita bisa memanfaatkan used cooking oil tadi untuk menerbangkan pesawat. Mungkin kita awali dengan Pelita, tapi kita juga berharap nantinya dengan tentunya dukungan dari pemerintah, dari berbagai kementerian, dari Kemenko, Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, ya, Kementerian Kemenko Infrastruktur juga, agar SAF ini menjadi suatu masa depan bagi Indonesia. Minyak jelantah menuju jet pesawat terbang. Circular economy bertemu dengan hilirisasi, karena pada akhirnya ini semua kita lakukan di Pertamina karena kita percaya kita tidak, di halaman terakhir, kita tidak mewarisi bumi kita ini yang cuma satu dari nenek moyang kita, tapi kita pinjam dari anak cucu kita, anak cucu adik-adik sekalian untuk masa depan Indonesia. Terima kasih. Thank you Pak Agung. Pak Agung, jangan lupa undang liputan 6 SCTV juga nanti ketika Siap. terjadi, supaya kita bisa liput dan kita bisa sebarkan ke banyak orang. Saya senang banget melihat penonton hari ini, mukanya tuh serius gitu. Tuh ngangguk-ngangguk, ngelihat ke slide dan lain-lain. Kalau kita bicara soal roadmap hilirisasi, energi, sumber mineral, itu kan terdengar berat ya. Saya aja ngomongnya udah susah tuh. Itu terdengar berat, tapi sebetulnya itu semua ada di sekitar kita. Baterai yang kita pakai, sendok, panci, dan lain-lain. Tadi Pak Agung udah bilang minyak jelantah dan lain-lain. Jadi sebetulnya kenapa kami Liputan Nama SCTV bikin ini, untuk lebih menciptakan awareness bahwa hal yang terdengar ada di atas sana itu ternyata berhubungan dengan kita semua. Sekarang giliran Pak Toto, apa yang Anda pikirkan setelah mendengar paparan dari 3 narasumber ini? Hilirisasi ini sesuatu yang jauh banget nggak sih Pak untuk kita Indonesia bisa grab gitu? Ya,
Saya kira apa yang sudah disampaikan ya semua pembicara cukup menarik ya. Semua ide-idenya adalah yang kemudian kita sebut sebagai positive vibes begitu ya. Idenya semuanya oke begitu ya. Nah cuman memang kita harus melihat kemudian bagaimana dalam implementasi dalam konteks Indonesianya. Apakah semuanya sudah sesuai dengan roadmap-nya apa tidak begitu ya. Tadi sudah disampaikan ya, Pak Erik sampaikan misalnya. Kalau misalnya proses hilirisasi dijalankan, mungkin kontribusi dari mineral ya Pak, ke dalam PDB-nya mungkin bisa naik 2 kali lipat. Kalau prosesnya jalan dengan lancar. Bahkan juga sektor manufakturnya ya, dari sumbangan 18% mungkin bisa loncat menjadi 30%. Kalau hilirisasi kemudian juga masuk ke sisi manufacturing ya. Jadi ini menunjukkan sebetulnya potensinya besar kalau itu dijalankan. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah proses tadi berjalan dengan cukup baik ya? Tentu kalau bicara hilirisasi kan kita bicara banyak hal penting ya. Terutama misalnya, apakah nilai tambahnya sudah betul-betul dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan oleh Indonesia seutuhnya. Atau misalnya ada hal-hal lain sebetulnya kalau kita bisa hold lebih banyak di dalam, sebetulnya mungkin manfaatnya bisa lebih besar. Nah jadi dalam case semacam ini kita akan melihat sebetulnya bagaimana konteks hubungan. Seberapa banyak misalnya kemudian investor yang bisa masuk dan kemudian kita bisa manfaatkan dalam rangka percepatan sektor hilirisasi ini ya. Jadi kalau kita perhatikan mungkin kalau kita tanya apakah cukup dengan investasi yang sekarang ada, saya kira dengan melihat potensinya mungkin nggak cukup. Tapi kalau kita kemudian akan cari, kalau investor mau datang, kira-kira apa yang menjadi urutan prioritasnya? Ya, kalau kita lihat misalnya dalam konteks Global Competitiveness Report kita yang terakhir, apakah kita sudah menjadi bagian tempat yang paling menarik untuk investasi? Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat kaitannya dengan soal apakah misalnya ya kaitannya dengan soal regulasi, harmonisasi undang-undang, kaitannya dengan kualitas infrastruktur, ya, kaitannya dengan soal kemudahan perizinan dan lain-lain. Itu kalau hal-hal tadi menjadi prioritas, saya kira itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bisa menarik global investor untuk masuk. Sehingga percepatan untuk kemudian kita masuk ke hilirisasi tadi juga bisa semakin besar. Ya. Kedua juga tentu kita akan melihat seberapa jauh kemudian juga manfaat hilirisasi tadi bisa diperoleh atau dimanfaatkan. Bukan saja oleh pusat ya, dalam arti mereka akan menerima manfaat dari penciptaan lapangan kerja, pajak dan lain-lain. Tapi di daerah tempat lokasi, di mana hilirisasi terjadi juga apakah daerah masing-masing sudah mendapatkan manfaat yang optimal atau tidak. Nah itu saya kira masih ada banyak pertanyaan semacam itu yang harus diselesaikan. Jadi kalau hal-hal semacam tadi kemudian bisa dibuatkan semacam harmonisasi yang lebih baik, mungkin betul bahwa kemudian hilirisasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pak Heri bilang tadi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ya sesuai dengan pasal 33 yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah saya kira itu bagian-bagian penting bagaimana hilirisasi ke depan betul-betul bisa kita manfaatkan secara optimal. Karena dari angka-angka studi yang ada memang semakin jauh kita masuk ke dalam hilirisasi, kontribusinya kepada makroekonomi kita, kepada GDP kita memang betul-betul akan bisa meningkat begitu ya. Nah saya kira juga dalam konteks tadi mungkin beberapa hal yang perlu menjadi catatan ya. Seberapa jauh juga misalnya kemampuan teknologi dari lokal untuk bisa kemudian kita menggrab berbagai macam kesempatan kaitannya dengan hilirisasi ini bisa dicapai dengan baik. Saya kira sekarang kita harus menyadari bahwa memang segala macam kaitannya dengan teknologi mungkin hampir sepenuhnya kita harus tergantung pada teknologi dari luar, asing. Seberapa jauh kemudian nanti teknologi ini menjadi juga prioritas dalam konteks inovasi yang bisa dijalankan oleh masing-masing operator yang ada dalam bisnis ini. Tentu ini juga nanti kaitannya dengan juga kesiapan dari human-nya, SDM-nya kayak apa. Apakah kita kemudian sudah nggak cukup punya suatu model di mana integrasi dalam konteks ekonomi, hilirisasi, dan lain-lain tadi sudah mencakup, mengcover semua hal yang dianggap strategis ya. Kalau bagian-bagian tadi bisa lebih di-touch lebih dalam, saya kira itu akan bisa memberikan manfaat yang lebih hebat ya. Dan untuk itu juga saya kira bagaimana nanti kerjasama di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, untuk bisa meng-attract lebih banyak investment di sektor ini juga menurut saya menjadi kata kunci ya. Tadi Pak Agung sudah sampaikan bagaimana peran Danantara. Kalau itu nanti betul-betul bisa menjadi motor penggerak baru dalam konteks meng-attract lebih banyak investment di sektor strategis, itu bisa jalan. Saya kira kalau kemudian sudah kita mendengarkan ada beberapa komitmen ya dari Saudi, dari Qatar, dari Rusia dan lain-lain untuk masuk ke dalam investasi di Indonesia,
saya kira itu hal yang segera memang harus segera di-realize. Karena kita sudah mendengar cukup banyak di pengalaman sebelumnya. Ada janji, ada promise dari berbagai macam global investor masuk, tapi ujungnya sebetulnya kita melihat kurang ada realisasi yang betul-betul nyata. Sehingga saya berharap Danantara bisa menjadi betul-betul vehicle baru kita yang betul-betul bisa merealize bagaimana nanti investasi global itu bisa masuk di berbagai macam sektor yang kita anggap menjadi sektor prioritas ya. Yang penting juga menurut saya adalah kalau kita bisa lebih banyak mengundang investor asing, tentu manfaatnya kepada lokal juga harus cukup banyak ya. Jadi saya kira mungkin saya mau kasih contoh lah kaitannya dengan soal hilirisasi misalnya. Tahun lalu saya berkunjung ke China, saya lihat ke bagaimana pengembangan industri EV di China. Jadi sebetulnya China itu berkembang kan bukan semata-mata kita tiba-tiba sekarang melihat BYD dan kawan-kawan berkembang. Tapi kita lihat 10 tahun lalu bagaimana pemerintah China misalnya mengundang Tesla untuk mulai masuk ke sana. Apakah Tesla masuk ke China itu karena keinginan Tesla sendiri atau sebetulnya juga ada insentif yang dibuat oleh pemerintah China supaya Tesla bisa masuk? Saya kira itu menjadi hal penting. Jadi kemudian saya perhatikan banyak sekali kemudahan dibuat oleh pemerintah China dan wilayah provinsi ya Shanghai itu untuk bisa memberikan sedemikian banyak insentif sehingga Tesla mau masuk. Buat China kepentingannya sebetulnya adalah mereka secara perlahan-lahan bisa belajar. Sehingga kemudian mereka bisa mengambil tanda petik ya, mereplikasi teknologi dan lain-lain sehingga akhirnya mereka bisa mengembangkan EV brand sendiri. Yang awalnya mungkin nggak dipandang ya. Tapi sekarang mungkin sudah menjadi hal yang paling strategis dari pengembangan EV di China. Jadi kemudian bagaimana ini insentif juga bisa diciptakan sehingga kemudian investor asing mau masuk dan kemudian transfer of knowledge itu bisa jalan dengan baik. Saya kira hal-hal semacam ini menjadi bagian penting bagaimana hilirisasi nanti bisa memberikan dampak yang lebih positif bagi negara ini. Sip. Sekarang kita kasih kesempatan dulu ke Mas Radit sebelum nanti dialognya akan lebih cair. It's going to be the fun part. Mas Radit, amatan Anda apa soal hilirisasi ini? Ya, terima kasih Mas Riko. Terkait dengan hilirisasi, sebetulnya saya ingin mencoba melihat dari sudut pandang pasar global gitu ya. Jadi hilirisasi ini kan tujuan akhirnya tentu untuk menaikkan added value yang tentu tujuannya agar bisa bersaing di pasar global gitu ya. Dan sekarang saya melihat memang pasar global ini tidak lagi melihat sekedar apakah suatu negara bisa memenuhi secara volumetrik gitu ya, memenuhi kebutuhan pasar global, tapi juga melihat bagaimana suatu produk itu diproduksi, terus dari mana dia diproduksi dan dan itu kaitannya dengan energi apa yang digunakan untuk bisa memproduksi. Dalam hal ini hilirisasi ini tentu kita tidak bisa berbicara mengenai energi secara terpisah gitu. Hilirisasi dan energi itu dua hal yang sebenarnya bersangkutan satu dengan yang lain gitu. Bagaimana energi atau bentuk energi apa yang digunakan untuk menjadi bahan bakar dari hilirisasi ini juga menjadi penting gitu untuk dipikirkan bersama gitu. Karena itu akan mempengaruhi daya saing dari produk yang akan masuk ke pasar global gitu. Selain itu juga tentunya terkait dengan pasar global juga, ya terkait investasi juga global yang masuk ke Indonesia ya. Mereka tentunya akan melihat bagaimana compliance dari suatu negara terhadap misalnya prinsip-prinsip ESG dan prinsip-prinsip seperti misalnya responsible mining itu. Bagaimana suatu negara mengimplementasikan itu tentu akan menjadi suatu daya tarik tersendiri gitu ya. Apakah investor itu akan masuk ke Indonesia atau tidak gitu. Mungkin mengambil satu contoh yang investasi terkait dengan nikel ya kalau nggak salah di daerah Maluku itu kan ada satu investor dari Prancis BASF dan Eramat yang tidak jadi masuk ke Indonesia karena ternyata di lokasi situs pertambangannya di Maluku itu ternyata bersinggungan langsung dengan tanah adat dari masyarakat di sana gitu, dan itu menjadi pertimbangan mereka untuk tidak jadi meneruskan proses untuk berinvestasi di Indonesia gitu. Jadi ini satu contoh aja gitu bahwa bagaimana kita comply dengan beberapa prinsip-prinsip pertambangan yang bertanggung jawab gitu ya, itu bisa menjadi salah satu daya tarik yang mungkin bisa menarik investasi untuk masuk ke dalam gitu.
Oke, kan kalau kita bicara hilirisasi, mari tolong kasih kami yang ada di sini insight, Pak Heri. Jadi hilirisasi ini tuh kan banyak ya produk Indonesia, Pak. Ada nikel, ada timah, tembaga, emas, perak, bauksit, dan berjejer terus. Adakah di roadmap itu prioritas yang mana dulu atau memang semuanya berjalan beriringan? Hilirisasi itu jadi sebuah kayak caranya aja. Oke, sebetulnya kan hilirisasi itu terkait dengan kebutuhan. Khusus untuk industri minerba gitu ya. Kita memiliki beberapa mineral, kita bilang ada yang bilang mineral penting, ada yang bilang mineral kritis, ada yang bilang mineral strategis. Sesuai dengan Undang-Undang 3 gitu ya. Namun yang terpenting misalnya kita ada beberapa mineral strategis atau mineral penting seperti nikel, timah tadi, kemudian bauxite menjadi aluminium, kemudian besi, emas, perak, dan seterusnya. Itu karena memiliki nilai tambah yang tinggi. Mungkin kalau kita bicara hilirisasi kan ini adalah suatu proses pengolahan dan atau pemurnian. Yang awalnya bahan baku kita sebut sebagai biji atau ore. Ore kita tambang, lalu kita proses, kita crushing sesuai dengan sizing ukuran tertentu, lalu kita proses selanjutnya gitu. Nah, sebetulnya dalam konteks itu selama ini mungkin sebelum Undang-Undang 3 lahir, mungkin ekspor barang mentah masih terjadi. Tapi setelah Undang-Undang 3 tahun setelah itu maka tidak boleh lagi stop. Artinya stop ekspor bahan baku mentah atau ore. Lalu boleh diekspor apabila dalam konteks industrinya sudah jalan gitu. Nah, seperti timah tadi, oke, tin ingot boleh karena sudah melalui proses pengolahan, pemurnian dan seterusnya. Karena nilai tambahnya mungkin sudah berkali-kali lipat gitu. Tapi untuk mencapai value yang diinginkan, Pak Heri, kita punya infrastrukturnya nggak? Kayak tadi Pak Toto bilang teknologi lokalnya apakah mumpuni, SDM-nya dan lain-lain. Kalau terkait di pertambangan mungkin general hampir sama ya, karena kan biasanya memang perlu kebutuhan khusus. Seperti contoh, kalau misalnya di pertambangan, oke, ada sarjana teknik tambang di kita. Bahkan untuk proses pengolahan ada sarjana metalurgi. Kita sudah memilah-milah itu. Bahkan sudah ada aplikasinya, oke, ini untuk pengolahan pemurnian ada metalurgi dan seterusnya. Tetapi terkait infrastruktur tentunya di sini ada investasi terkait pembangunan pabrik pengolahan. Nah, ini juga jalan, seperti yang paling tua di kita mungkin PT Timah di Bangka Belitung, ada di Montok proses pengolahan pemurniannya, dan ini sudah puluhan tahun. Bahkan terakhir kami hadir, ini pabrik sudah 30 tahun, tapi masih bisa berjalan. Walaupun dibangun pabrik baru atau ausmelt gitu untuk peleburan dan seterusnya. Ini investasi tidak murah, tetapi nanti hasilnya tin ingot, contohnya ini satu proses rantai pasok dari hulu ke hilir, dapatlah tin ingot. Atau timah batangan lah gitu, yang berukuran mungkin 25 kilo, satu batang atau 30 kilo. Kemudian hanya saja karena industri kita terkait dengan timah ini belum 100% jadi, artinya apa? 5% dari produksi nasional tadi hanya 5% yang diserap di dalam negeri. Karena industrinya belum begitu besar atau belum bisa mengadopsi semua. Kalau seandainya industri atau pabriknya bisa menyerap absorb semua, saya pikir bisa saja itu terjadi. Seperti contoh kemarin di Batam diresmikan pabrik tin solder. Ada tin powder, tin chemical dan seterusnya. Tapi masih dengan kapasitas terbatas karena jumlah produksi nasional kalau nggak salah sekitar 60.000 ton timah atau tin ingotnya atau sampai 80.000 tahun 2018-2019, tapi tidak bisa diserap semua. Akhirnya ya sampai tin ingot sebagian besar diekspor lagi. Pak Erik, Satgas itu fungsinya kan salah satunya untuk mempercepat ya Pak? Ya. Betul ya, untuk mempercepat. Nah, pemainnya tuh kan banyak Pak. Pemain apa, nikel, Harita Nikel, pengen saya tanya sih sebetulnya. Pemainnya kan banyak gitu di dunia, terus itu cuma nikel aja. Tapi nah, apa gapnya yang sekarang sedang dikebut oleh Satgas? Gap, apakah gapnya cukup jauh, gapnya middle aja? Apa yang sekarang jadi prioritas supaya yang tadi Pak Heri sebutkan itu bisa tercapai semuanya? Ya, terima kasih Pak Riko. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Heri. Jadi kami di Satgas, reference yang pertama kan bicara mengenai sisi aspek growth itu. Makanya yang kita lihat pertama kali betul Pak Heri sampaikan adalah melihat value added. Jadi kalau kita ada istilah pohon industri ya, dari mulai ore sampai dia tuh dimanfaatkan di market setiap hari itu di industri atau di rumah pakai apa saja. Nah yang kita lakukan adalah kita akan memilah dulu mana sektor-sektor
yang value added-nya paling tinggi. Nah, ketika dari ore sampai ke final goods ini, dia itu ada beberapa industri yang tadi disampaikan oleh Pak Heri. Misalkan dari ore ke batangan terus dimanfaatkan misalnya untuk tin solder, untuk PCB, untuk apa. Nah, kita memastikan bahwa ketika ini tuh ada, factory ini ada, plant ini ada, maka yang di bawah pun harus ada. Supaya off-taker-nya sudah ready. Sehingga kita bisa ambil semua value added itu yang jadi ekosistemnya, Pak. Yes, jadi itu yang kita pikirkan. Oleh karena itu kayak kemarin di batch pertama beberapa udah ada yang sampai final yang kita usulkan melalui pra-FS, ada juga yang belum selesai sampai sana. Karena ya tadi kita lihat memang pentargetan itu ya. Nah, setelah itu kan kita perlu dari value added itu nanti kita akan lihat ekosistem yang dibutuhkan apa. Nah, kalau misalkan mohon maaf mungkin sedikit melebar ya. Untuk bisa jadi itu industri yang baru itu, yang create value, dia kan butuh macam-macam. Satu, kita harus ada fiscal policy, betul tidak? Karena nggak mungkin ada pioneering tanpa ada fasilitasi fiskal ya, keringanan di A, di B, di C, di D gitu ya. Yang kedua adalah di trade policy. Jangan sampai bayi baru lahir, kemudian suruh bersaing dengan impor yang tinggi. Makanya trade policy-nya harus dibangun. Jadi dua tuh ekosistemnya dari segi regulasi, trade policy, fiscal policy, industrial policy yang tadi kita akan berpihak pada mana yang Mas Riko tadi tanyakan. Yang keempat adalah di investment policy-nya yang tadi Mas Riko tanyakan siapa sebetulnya pemainnya. Nah tadi tentu Satgas tidak akan menentukan siapa pemainnya akan masuk. Yang kita dorong adalah bahwa player terbaiklah yang akan membawa itu. Karena apa tadi Pak Toto poinnya betul sekali. Ketika teknologi itu masuk, kita invite the best player di dunia, kita bisa dapat learning from itu, sehingga BUMN, mohon maaf, misalnya PTBA atau Pertamina, itu bisa belajar mengembangkan proses hilirisasi. Misalnya PTBA sekarang, lagi berpikir untuk dari coal ke dimethyl ether, lagi berpikir ke syngas untuk LNG, sedang berpikir ke grafit. Jadi kita bisa lihat kalau kita bisa invite pemain-pemain bagus dari luar, di mana di situ terjadi simbiosis mutualism, saling menguntungkan dari sisi bisnisnya. Artinya ekosistem bisnisnya harus sehat ya, pasti harus sehat. Sehingga dari situ mereka dapat benefit dari proses kerjasama itu. Nah, itulah yang kita harapkan dia bisa bergerak pada akhirnya, kincir itu terus bergerak gitu ke bawah. Jadi, nah tentu pentahapannya menjadi sangat penting. Nah, kami di Satgas tadi itu value added yang kami lihat pertama. Tentu dari sektor-sektor yang memang tadi bisa, jangan lupa juga melihat global trend, kemana global trend berjalan. Global trend bukannya nggak bisa ketika ada Trump, bukankah semua tidak? Oh no, di sektor ini. Di sektor itu. Di sektor ini. Contoh yang berjalan sekarang pekerjaan di dunia tadi Mas Radit menyampaikan, gimana misalkan produce steel tanpa ngeluarin karbon terlalu banyak. Kan itu jadi isu kan? Misalnya di Sweden ada teknologinya, kita bisa belajar dari sana, invite pemain dan lain-lainnya. Kemudian juga kita bicara mengenai energy storage. Baterai ini bukan hanya bisa jadi game changer untuk kendaraan, tetapi juga game changer untuk store electricity di wilayah-wilayah yang remote, yang pakai solar panel. Itu kenapa solar panel itu dipush juga di Satgas. Pak Menteri dan rekan-rekan mempush itu supaya apa? Supaya bisa serve banyak, termasuk di global tentunya. Karena kita juga mau ekspor juga kan listrik ke mana? Ke Singapura ya. Jadi itu konsideran kami dalam bekerja untuk katakanlah bukan memilah sih, mendiskusikan ya. Mana yang jadi priority. Oke. Pak Agung, dengan adanya Danantara, dengan adanya tadi Anda sempat menyebutkan soal restrukturisasi dan lain-lain, bagaimana menerjemahkan mimpi hilirisasi ini? Kan tentu itu mesti diterjemahkan ke program, ke produk, dan juga ke hal-hal lain. Apa yang berubah dari Pertamina? Strategi apa yang berubah semenjak adanya Danantara dan hal-hal lain itu? Ya, pertama-tama saya sampaikan memang kita harus menjadi organisasi yang adaptif. Terhadap bukan hanya perubahan di nasional, di dalam negeri, tapi juga dinamika global. Tadi kalau disampaikan misalkan tentang Presiden Trump, kita mesti melihat ini bukan semata-mata challenge, tapi juga opportunity. Apa opportunity yang bisa kita dapat dari, kalau boleh dikatakan, agresifnya kebijakan Donald Trump, di mana
yang bersangkutan seperti mendesak, kalau boleh dalam tanda kutip memaksa, tapi juga di situ membuka peluang bagi kita berpartner ya dengan pemain-pemain global yang datang dari Amerika Serikat. Baik itu misalkan di sektor hulu. Ada lapangan-lapangan minyak yang di sana yang kemudian menjadi terbuka untuk kita ikut berperan dan minyaknya bisa menjadi sumber untuk ketahanan energi kita. Atau juga perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa terlibat di energi terbarukan, ya, seperti misalkan geotermal. Ya, ini membutuhkan kemampuan bagi kita untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global yang ada, geopolitik yang terus berubah, menangkap peluang daripada sekedar melihatnya sebagai tantangan. Yang kedua, dinamika di dalam negeri yang kita lihat di dalam 6 bulan terakhir pemerintahan Presiden Prabowo ini banyak potensi kemajuan yang mendorong kita menangkapnya. Pertama tadi hadirnya Danantara tadi membuat adanya satu ekosistem perusahaan negara, ekosistem BUMN yang semakin besar, dan dengan dua engine-nya Danantara, satu adalah aset manajemen yang menjadi holding operasional, dan kemudian Danantara investment management yang menjadi holding investasi. Sekarang ini menjadi satu orkestrasi bahwa kita bukan hanya sekumpulan aset, tapi juga punya peluang untuk berinvestasi, sehingga membuat aset-aset yang ada ini makin bernilai, makin bermanfaat. Ya. Sebagai contoh, di sektor energi, antara Pertamina dengan PLN misalkan, lewat peran Danantara, energi panas bumi, geotermal sebagai sumber energi terbarukan yang paling besar potensinya di Indonesia, dengan peran Danantara ini bisa semakin dieratkan, dikolaborasikan. Ya. Jadi ini sesuatu yang juga sangat positif. Tapi yang ketiga juga dinamika nasional dalam negeri yang ada adalah ekspektasi masyarakat, ekspektasi publik, ekspektasi konsumen untuk tata kelola yang lebih baik. Tata kelola minyak baik mulai dari produksi, pengolahan, hingga nanti pendistribusian ke masyarakat yang lebih baik, yang menghasilkan produk yang lebih berkualitas, dengan harga yang bisa dipertanggungjawabkan, dan terutama juga ketersediaan yang selalu andal. Ini semua membuat bukan hanya Pertamina sebagai BUMN, tapi seluruh BUMN yang ada di Danantara harus lebih siap menghadapinya, dan hanya dengan hilirisasi yang semakin kuat, kita bisa menyediakan kebutuhan masyarakat yang berasal dari sumber daya alam kita semaksimal mungkin, ya, kita olah ya di dalam negeri, memberikan nilai tambah dan menciptakan sejahtera untuk masyarakat. Teman-teman SRI ada yang mau nanya? Mas Riko, saya boleh? Boleh. Sebelum itu, Mas Radit dulu. Saya pikir kalau kita bicara hilirisasi itu tentu momok yang akan muncul di kepala kita adalah masih banyaknya pembangkit-pembangkit listrik yang captive ya, yang di luar jaringannya PLN itu yang dibangun untuk mendukung atau menopang industri-industri yang termasuk dalam program hilirisasi ini. Mungkin seperti nikel, kita banyak melihat banyak PLTU dibangun di daerah-daerah seperti Maluku Utara, terus di Sulawesi gitu ya, yang semata-mata dibangun untuk menopang aktivitas produksi atau pemurnian dari industri nikel tersebut gitu. Dan ini maksud saya ini menunjukkan bahwa memang secara infrastruktur tuh memang masih kalau mau mengandalkan jaringannya PLN itu masih belum bisa gitu kan. Akhirnya mereka mengambil opsi, ya sudah saya bangun pembangkit sendiri saja kalau gitu. Itu hal yang baik nggak? Kalau opsinya ke renewable, saya pikir itu yang sesuatu yang baik. Tapi kan yang banyak dibangun adalah PLTU, kan saya pikir itu suatu hal yang wajar karena batu bara adalah satu bahan bakar yang mudah untuk didapatkan dan cepat untuk didatangkan gitu, ke lokasi-lokasi tersebut gitu. Tapi ya itu tadi, jadi bagaimana membalance gitu ya antara mengakselerasi hilirisasi dengan bagaimana memprocure energi yang digunakan untuk menopang program ini tuh menjadi satu hal yang perlu dipikirkan juga gitu, agar jangan sampai ya tadi ya Menurut Anda idealnya gimana, Mas Radit? Menurut saya mungkin ya sekarang kan sudah terlanjur dibangunnya PLTU itu ya. Artinya perlu dipikirkan bagaimana caranya mendekarbonisasi si pembangkit-pembangkit ini, either dengan misalnya mencari energi alternatif yang mungkin available ada di sekitar misalnya sebuah smelter
critical mineral itu, atau ya PLN kita berikan insentif untuk misalnya membangun jaringan melistriki si smelter tersebut gitu. Jadi sebenarnya intinya bagaimana mereduksi dari si emisi aktivitas di hilirisasi ini agar ya selain agar bumi kita tetap hijau gitu, tapi juga menaikkan daya saing produk yang dihasilkan gitu ya. Yang pengen Anda bilang adalah jangan sampai hilirisasi ini bertolak belakang dengan sustainability. Betul, itu. Oke. Saya mau tambahkan komen yang barusan ya. Saya kira mungkin datanya jadi benar ya, karena kalau kita lihat di RUEN ya, Rencana Umum Energi Nasional, jadi de facto tahun ini itu yang disebut dengan energi terbarukan, itu mungkin baru sekitar 11-12%. Padahal targetnya ya Pak Erik ya, itu kan 21%. Jadi jauh sekali realisasinya. Jadi yang perlu kita tanya sebetulnya bagaimana program pemerintah yang dibuat master plan-nya dari jauh-jauh waktu tadi tidak bisa di-realize. Apalagi kalau kemudian yang mengenerate power plant-nya lebih banyak di PLTU lagi ya. Yang itu kemudian kalau kita bicara mengenai orientasi kepada banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor hilirisasi ya, di nikel dan lain-lain begitu, kalau orientasinya ekspor dan kemudian buyer-nya tahu misalnya mereka menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan, pasti juga akan masalah. Apalagi semuanya kan berbasis kepada ekspor itu ya ESG lah ya sebagai patokannya. Jadi kalau kemudian di-ban hanya gara-gara menggunakan energi tidak ramah lingkungan kan itu juga tentu jadi problem berat. Sehingga menurut saya perlu ada semacam integrasi yang lebih kuat ya. Bagaimana proses hilirisasi juga ditopang oleh suatu ekosistem untuk power yang betul-betul juga mengarah kepada green energy yang lebih kuat. Anda melihat itu sudah ada belum ke arah sana? Iya, upayanya sudah dilakukan ya, termasuk juga upaya-upaya mungkin 2 tahun lalu ya. Bagaimana misalnya pemerintah bersetuju misalnya dengan internasional untuk mulai memindahkan sebagian PLTU menjadi energi yang lebih ramah lingkungan. Bahkan kalau nggak salah waktu itu setahun lalu, pada 2 tahun lalu PLN juga sudah mulai menutup 1-2 PLTU-nya. Tapi kemudian kan kelihatannya kita menjadi lebih pragmatis sekarang ya. Hal itu kelihatannya tidak menjadi prioritas lagi. Tergantung juga sebetulnya kepada situasi yang ada di global seperti apa. Mungkin perubahan-perubahan dinamika yang ada membuat sebagian pragmatisme itu juga terjadi. Tapi menurut saya ke depannya karena semuanya sekarang berbasis ya kepada ESG itu sebagai patokan, saya kira company seperti Harita gitu ya nggak boleh lagi kemudian dia menjalankan bisnis dengan ada celah-celah di mana kemudian by regulasi misalnya mereka ditolak ekspornya. Jadi untuk itu maka perlu bahwa kemudian roadmap kita menuju RUEN yang 21% tadi untuk energi baru terbarukan itu bisa terpenuhi. Kalau nggak nanti bisa tanda petik ya mengganggu para pemain dalam ekosistem yang membutuhkan adanya energi bersih tadi. Jadinya malah males gitu kan? Ya bisa menjadi seperti itu. SRI ada yang mau tanyakan, nanti Pak Heri dan Pak Erik akan menanggapi soal yang tadi disampaikan Mas Radi dan Pak Toto. Ada yang mau ditanyakan? 2 pertanyaan, SRI? Oh ada, sudah siap dengan mikrofonnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Abi Abdul Karim, saya dari SRI Untirta atau Society of Renewable Energy. Di sini saya ingin bertanya mengenai hilirisasi. Yang pernah saya ketahui, di Morowali itu ada hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel ini membangun ekonomi masyarakat. Akan tetapi, ketika berbicara mengenai soal mineral, ini jika sumber daya alam itu sudah habis, bagaimana sih perencanaan pemerintah mengatasi hal ini? Apakah ketika mineral itu sudah habis di lokasi industri, di Morowali ini akan ditinggalkan atau terbengkalai begitu saja atau tidak? Cukup. Terima kasih. Pak Heri ini. Pak Heri. Ya, di Morowali itu kan ingin saya coba jawab ya. IUP banyak. Kemudian ada IMIP, Industrial Morowali Industrial Park gitu ya, Indonesia Morowali. Di situ mengelola hasil dari proses pengolahan nikel atau pig iron atau nikel mata dan seterusnya, termasuk ferronikel. Semua diproses lah di situ. Kira-kira apa yang bisa digunakan untuk tindak lanjut industri selanjutnya. Yang tidak mudah memang semua ada keterbatasan jumlah sumber daya dan cadangan. Tentu ada batasan waktu, lifetime-nya berapa lama sih ini misalnya. Oke 30 tahun. Industri pabriknya mungkin bisa saja 25 tahun atau 30 tahun juga. Anggaplah sama. Setelah itu what next gitu. Ya tentu di sini pemerintah tentunya punya roadmap, juga punya grand design. Grand design artinya kita butuh ini berarti nikelnya bisa jadi nanti
tidak sepenuhnya kita menggunakan dengan jumlah yang besar. Makanya kemarin ada pembatasan jumlah produksi nikel dalam konteks RKAB gitu. Oke, karena ini untuk menghemat, di samping juga harga globalnya murah gitu. Lebih baik kita produksi separuh, harganya mahal, daripada kita produksi satu, harganya sama gitu. Karena dalam rangka ya tadi ada regenerasi yang akan datang. Jadi saya pikir disinilah yang disebut tadi responsible mining gitu. Artinya kita juga coba melakukan kira-kira dengan konteks ini apa yang harus kita lakukan. Tentu pemerintah dengan regulasinya. Karena satu-satunya apa yang dilakukan tanpa regulasi akan sulit. Karena semuanya based on-nya di situ. Kebijakannya apa gitu. Oh, untuk nikel tadi yang dulu mungkin konteksnya nikel dengan kadar atau grade 2%. Oke, 2% kita jual dengan harga $100 waktu itu. Tapi sekarang ternyata turun jadi 1,7. Bahkan one day mungkin 1,5. Karena pabriknya bisa mengolah juga itu. Cuman yang hebatnya yang perlu diketahui adik-adik juga atau para permisa, dengan kadar misalnya 1,5%, more or less ya lebih kurang, tetapi mineral ikutan lainnya kadang kita lupa. Bahkan tadi 1,5% nikel gitu, ternyata mangannya sekian persen, besinya sekian persen. Jadi istilahnya kalau orang dulu bilang saya beli satu get more free gitu. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena udah diolah dalam negeri, sehingga nanti ada namanya efisiensi dalam konteks pengolahan. Kita coba pilih-pilih, jangan sampai yang grade tinggi saja, kemudian grade rendahnya tidak kita lakukan. Ini semua berbanding lah, artinya kira-kira apakah saprolite yang kadar tinggi atau limonite yang kadar rendah untuk diproses untuk pengolahan selanjutnya. Tapi kalau konteksnya Morowali tadi Pak, jadi ketika ada mining di situ, warganya kan juga diberdayakan, ada ekonomi bergerak di sana, lalala. Cuman kan kekhawatiran teman tadi adalah kalau udah habis gimana? Warganya apa kabar? Oke, jadi sebetulnya kan sumber daya cadangan ini akan habis, walaupun eksplorasi bisa saja jalan terus ya, artinya bisa dilakukan. Satu contoh yang paling nyata di kota tempat dulu saya sempat ya kursus lah gitu. 200 tahun setelah dilakukan penambangan habis cadangannya. 200 tahun? 200 tahun. Okay. Kemudian kota itu menjadi ekonomi baru, dibikinlah kampus, kemudian industri masyarakat yang mendukung kegiatan yang sebelumnya bisa jalan. Karena suatu saat sumber daya cadangan kalau ditambang terus ya habis. Tetapi kan ekonomi baru harus lahir. Ya kalau bahasanya Pak dosen mungkin circular ekonomi katanya. Ada nggak yang bisa kita berdayakan empowerment untuk itu gitu. Karena tidak bisa dipungkiri. Kecuali karena kan cadangan atau sumber daya ini kan jadinya bisa jutaan tahun ya. Tidak bisa hari ini batu bara ditambang lalu besok tumbuh baru seperti kelapa sawit gitu. Mungkin beda dengan yang di Gunung Api. Pasir di Jogja, tambang pasir itu nggak pernah habis. Saya tahun 85 di sana ditambang. Pas saya datang lagi 2025 masih ada, sama aja. Karena keluar lagi dari mama, turun lagi karena mungkin Tuhan berkreasi tiap hari di situ kan. Tidak ada waktu jeda gitu. Tapi kalau khusus mineral-mineral tertentu butuh waktu dia. Jutaan tahun untuk jatuh. Tapi kalau sudah diambil, ya otomatis akan habis pada waktunya. Hanya ekonomi lain harus berganti gitu. Oke, jadi terjawab ya, jadi ada circular economy dan lain-lain. Ada satu yang ingin bertanya lagi? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audrey Aurelia Andara dari Universitas Dian Nusantara. Izin bertanya, untuk pertanyaannya, pembiayaan sejauh ini dilakukan dengan menggandeng swasta asing. Padahal kekayaan alam Indonesia ini kan wajib dikelola oleh pemerintah demi seluas-luasnya kemakmuran bangsa. Pertanyaan awamnya, mampukah Indonesia menjadi raja di rumahnya sendiri? Terima kasih. Itu statement bagus loh, boleh tepuk tangan. Karena kan sebetulnya tema besar hilirisasi adalah ya supaya kita ini dapat value lebih banyak, supaya jadi raja di negeri sendiri. Terima kasih ya sebenarnya. Boleh Pak Erik dulu gantian. Baik, terima kasih Pak Riko. Mbak Audrey dari Dian Nusantara ya. Betul, jadi begini, saya seperti Pak Toto, saya dari kampus. Jadi saya menjelaskannya seperti ini, bahwa kalau kita
maaf ya Mbak atau Mas nonton itu pidato nota keuangan setiap tahun itu di bulan Agustus, selalu ada target pertumbuhan ekonomi ya disampaikan. Nah untuk tumbuh itu dia biasanya sumber feedingnya ya yang bisa mendorong pertumbuhan itu ada target investasi namanya. Nah investasi itu kan berarti perlu uang yang tadi Mbak sampaikan. Nah uang itu didapatnya biasanya dari mana? Biasanya kalau di ekonomi kita menyebutnya dapat dari tabungan kita nasional. Jadi tabungan individu, rumah tangga, perusahaan, pemerintah ya. Nah sedikit saya sampaikan faktanya bahwa tabungan domestik kita itu nggak mencukupi untuk membiayai investasi untuk mencapai pertumbuhan itu. Sehingga kenapa kok pemerintah atau Indonesia lah, pemerintah Indonesia berkepentingan untuk invite investasi dari luar ke dalam. Atau kita bisa berhutang katakanlah ya, yang menjadi isu yang sangat sensitif ya sekarang. Untuk apa? Untuk menambal kebutuhan investasi kita supaya bisa tumbuh lebih cepat. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau tadi Pak Toto sampaikan kita bisa mendorong hilirisasi, bisa jadi pas pertama yang jelas kita butuh teknologi ya, yang kita nggak punya misalkan. Kalau itu sampai kapanpun kita nggak akan dapat kalau kita nggak berusaha ya. Misalkan tapi di luar sana di market ada teknologi yang kita bisa beli dalam tanda kutip ya, atau dengan lewat kerjasama dengan investasi asing. Dari situ kita bisa belajar dan dari situ bisa create value di market tadi saya sampaikan. Produk baru, produk lebih murah, bisa ekspor lebih banyak. Sehingga dari situ pendapatan pemerintah dari pajak lebih banyak, tabungan masyarakat lebih banyak. Sehingga apa? Tabungan domestik kita bisa naik. Yang pada akhirnya yang tadi Mbak Audrey sampaikan, investasi yang kita sudah lakukan lewat hilirisasi bisa jadi penambal kekurangan uang untuk investasi itu karena domestic savingnya jadi naik. Nah kalau domestic saving naik, maka harapan Mbak Audrey itu yang mengatakan bisakah kita pakai resource sendiri di dalam, mungkin saja bisa. Mungkin tuh berapa lama Pak? Maksudnya ada ukurannya nggak? Karena kita kan bicara mimpi besar ya. Hilirisasi ini sepemahaman saya orang awam adalah oke, misalkan ada barang mentah daripada dijual murah, ya udah kita bikin seperti yang tadi Anda bilang, ekosistemnya kan mesti bisa bikin tuh Pak. Betul. Nah pertanyaan berikutnya adalah kita ekosistemnya Mas Radit bisa menunjang mimpi besar itu nggak? Atau misalkan kalau jawabannya sudah berapa lama bisa menunjang seperti yang tadi ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa itu, atau bagaimana tanggapan Anda? Ekosistem ya, iya. Mungkin kalau bicara ekosistem, saya ingin sambil satu contoh, misal ekosistem battery EV mungkin ya. Karena itu juga menjadi salah satu menjadi mimpi kita lah, mimpi Indonesia itu ya, menjadi pemain besar di battery EV gitu ya, dengan mengandalkan sumber daya alam nikel yang melimpah itu tadi. Nah yang terjadi kan memang dari sisi resource ya, itu kan memang banyakkan nikel yang diproduksi atau yang dimurnikan memang masih untuk stainless steel, ada sebagian kecil untuk EV. Nah ya membangun ekosistem itu menjadi penting ya untuk bisa mencapai istilahnya kemandirian di dalam negeri itu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya waktunya, saya belum bisa memprediksi berapa dalam jangka waktu kapan kita bisa mengarah ke sana sih ya, tapi mencapai bahwa kemandirian itu belum bisa saya itu sih. Pak Toto, kalau Anda melihat kayak tadi, ini kan gampangnya gini, ini ada barang mentah nih, kita bisa bikin nggak supaya value ini jadi lebih gede gitu kan. Nah tadi Anda yang pemicunya soalnya teknologi, SDM dan lain-lain, gara-gara Anda nih dibahas. Nah jadi kita itu udah ada di stage yang mana? Tanpa bermasuk untuk pesimistis, tapi kan kita juga butuh belajar. Ya ini saya kira pertanyaan penting ya. Kita sudah ada di posisi di mana sebenarnya dalam konteks kalau kita bicara mengenai hilirisasi ya. Hilirisasi ini kan sesuatu yang penuh dengan apa yang kita sebut kebutuhan akan teknologi yang cukup tinggi. Dan saya kira dalam konteks seperti ini mungkin Indonesia ya dikomparasikannya dengan banyak negara lain ya, apalagi negara-negara maju, mungkin investasi kita dalam konteks investment dalam innovation mungkin tidak terlalu besar
Jadi R&D-nya itu mungkin dalam anggaran di korporasi atau anggaran negara juga belum menjadi katakanlah prioritas. Sehingga kalau kita mau bicara apakah kemudian kita sudah relatif bisa mandiri dari segi teknologi, mungkin tanda petik masih agak jauh dari segi itu ya. Sehingga menurut saya yang paling cepat adalah mungkin kita menirulah apa yang sudah dikerjakan negara lain ya. Mungkin posisi Indonesia dan Korea misalnya, tahun-tahun 50-an, 60-an mungkin grade-nya sama, startnya sama. Tapi kenapa Korea sekarang bisa jauh lebih maju dibandingkan Indonesia misalnya? Kenapa? Dari segi teknologi. Ya tentu ada faktor-faktor pembeda. Ada DNA yang menurut saya code-nya itu menjadi beda ya. Kenapa Korea bisa lebih maju dibanding kita? Padahal sebetulnya misalnya, kalau kita lihat Korea, apakah Korea itu benar nggak punya sumber daya alam yang cukup besar, melimpah seperti Indonesia? Pasti jawabannya tidak sebesar itu. Tapi kenapa kemudian Korea bisa maju? Jadi saya kira adalah pada saat suatu masa di mana kemudian kita dihadapkan pada pilihan apakah kita akan bisa hidup atau terus mati atau terus hidup, saya kira jawabannya pada saat kita struggle untuk survive, maka segala cara bisa dilakukan. Ya, jadi upaya-upaya itu yang menurut saya menyebabkan negara-negara seperti Korea atau bahkan Taiwan begitu ya, mereka dipaksa oleh keadaan harus survive. Dan kemudian untuk itu mereka melakukan segala macam hal, sehingga kemudian mereka bisa kemudian maju lebih cepat dibandingkan dengan kita. Jadi menurut saya mungkin kita perlu ya melakukan model-model semacam itu sebagai hal yang kita punya contoh ya. Boleh. Kalau sweet kan nggak lucu ya, Pak Agung dulu deh, belum. Ini Mas Riko, saya sederhana aja mau menjawab pertanyaannya Mbak Audrey ya. Di rumah punya ayam nggak? Pelihara ayam nggak? Enggak kali Pak, Nggak masih kali. pelihara ayam. Tapi asumsikan pelihara ayam di rumah. Tapi karena nggak bisa melihara ayamnya dengan baik, nggak bisa masak ayam geprek misalkan, maka kita pesen ayam geprek online terus-menerus. Kita jadi konsumen terus-menerus. Padahal punya ayam nih di rumah. Bayangkan kalau kemudian karena walaupun nggak bisa masak dan melihara, kemudian ada yang datang, aku bisa bantuin nih masak. Aku bisa bantuin untuk menjual. Bisa juga dimakan di rumah sebagian, tapi banyak yang bisa dijual dan akhirnya menghasilkan pendapatan. Rumah kita yang tadinya hanya ada ayam yang mungkin ngotorin dan mungkin malah lari kemana-mana ayamnya, akhirnya bisa menjadi duit untuk kita makan sendiri maupun untuk kita jadi besar. Analoginya seperti itu buat sebuah bangsa. Ketika kita punya kekayaan yang selama ini nggak kita rawat, yang selama ini diambil orang, digunakan orang dan kita hanya menjadi konsumen, padahal kita bisa menjadi produsen. Sebagai contoh tadi Pertamina, kita tahu sumber energi matahari kita luar biasa besar. Dan karena itu kita bisa bangun harusnya PLTS demikian banyak. Tapi karena kemampuan memproduksi panel surya di dalam negerinya nggak tumbuh-tumbuh, maka ya kita impor aja terus panelnya. Yang namanya TKDN itu akhirnya kita relaksasi terus. Ya. Tapi dengan berinvestasi, kerjasama dengan tadi partner dari Tiongkok ya, Longji tadi, kita bisa bangun ya Pertamina bersama mereka kapasitas 1,4 gigawatt per tahun, di mana potensinya sampai 2035 itu 110 gigawatt. Ya, sekian besar. Ini baru sebagian kecilnya nih 1,4 gigawatt per tahun ini. Dan kita bisa bikin sendiri, kita bisa mensuplai kebutuhan kita sendiri, bahkan suatu saat mungkin kita bisa ekspor juga keluar. Oh, kita bisa bikin sendiri Pak semuanya? Iya, itu tadi dengan partner tadi, dia datang, dia bangun pabrik bersama kita, bersama Pertamina, dan tentu kalau bangun pabrik, kita juga membangun kapasitas kita, orang yang mengoperasikan, orang yang menjalankan. Saya mau share pengalaman saya sebelum ini, 10 tahun yang lalu, saya sempat ikut membangun MRT pertama di Indonesia, MRT Jakarta. Ya, waktu itu teknologinya juga datang dari Jepang, investasi dari Jepang. Tapi kalau lihat yang mengoperasikan keretanya semuanya anak-anak Indonesia, ya. Artinya apa? Kita harus menjadi tuan rumah dengan cara kita yang jalankan sendiri di MRT, kita yang jalankan keretanya sendiri. Kita yang bangun modul solar panel untuk kita sendiri memanfaatkan matahari di atas langit kita sendiri untuk kebutuhan kita sendiri. Mungkin pertanyaannya tadi Pak Agung adalah kalau yang bikin ayam gepreknya dari lokal juga ya nggak apa-apa, tapi kan jangan sampai yang bikin ayam gepreknya itu orang asing. Justru itu. Jadi duitnya ke asing gitu kan? Enggak, justru itu dia datang, dia bangun di sini kan. Kita curi ilmu. Kita 51% sahamnya.
Pertamina 51%, Longi 49%. Jadi tuan rumahnya siapa? Kita. Indonesia. Gitu ceritanya. Sip ya. Sip. Ada tambahan Pak Erik tadi? Sedikit. Saya memandang bahwa proses katakanlah kita ingin tumbuh lebih bagus, tinggi ya dengan hilirisasi strateginya. Saya melihat ini proses endurance kayak orang maraton. Jadi tidak bisa dilihat sebagai orang sprint ya. Jadi membuat ekonomi itu bisa grow lebih tinggi, kemudian lebih equal, itu adalah sebuah proses yang agak panjang menurut saya, menengah dan panjang. Contoh, jadi bukan cuma masalah ada investasinya. Karena apa tadi Pak Toto, Pak Agung juga sampaikan, ekosistem mesti jalan. Contoh sederhana, Pak Toto mengangkat mengenai kapasitas kita inovasi ya. Mudah-mudahan saya tidak salah, tapi data 2 atau 3 tahun yang lalu masih agak baru lah ya, lumayan. Kalau kita lihat register paten di Korea per tahun, itu jumlahnya sekitar 230.000 per tahun. Jadi setiap ada 230 unit, mau bisnis, mau individu, yang daftar paten. Ya, hasil inovasi kan itu ya. Di Indonesia nggak sampai 10.000. Artinya apa? Kapasiti kita untuk inovasi itu masih tertinggal jauh. Jangan jadikan dengan China ya, karena itu di atas 1 juta ya patennya per tahun. Poin yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa sustain atau innovate dari proses hilirisasi ini ketika jadi produk kita yang baru, yang menjadi unik punya Indonesia, bergantung kepada kapasitas inovasi kita. Inovasi kita tuh berarti di kampus dong ya. Kerjasama sama siapa? Sama industri ya. Sekarang pertanyaannya, berapa inisiatif kerjasama antara kampus dan industri yang hasilnya adalah paten dan patennya digunakan? That's another question ya kan. Jadi, nah inilah yang sebetulnya dengan inovasi-inovasi ini maka produk baru, proses produksi baru, ketika itu investasi sudah jalan dan menghasilkan produk, kita bisa membuat inovasi. Jadi tadi ada proses infusion of teknologinya dari luar, poinnya bukan kita terus pakai itu ya. Setelah infusing kita innovate, karena kita punya kapasitasnya. Sehingga kapasiti inovasi itu di industri, di kampus ya, itu mesti jalan, termasuk vocational education. Siapa? Tadi Pak Agung bagus banget. Operator. Vocational education menjadi sangat penting ya. Jadi ketika kita bicara hilirisasi, kalau mau berhasil, harus dilihat ekosistemnya besar banget. Itu kenapa di Satgas itu kementeriannya juga ada ketenaga kerjaan dan lain-lain. Supaya apa? Semua chip in ya. Apa itu namanya? Masuk berkontribusi. Jadi ini ada project nih. Mari kita lihat akan project ini akan jawab tambah bagus kalau kita tambah investasi di masing-masing kementerian dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Jadi, walaupun saya nggak bisa jawab berapa lama itu tadi yang ditanyakan oleh Mas Riko. Terima kasih. Oke, sedikit saja Pak Erik. Ya singkat ya, mungkin saya ingin memberikan masukan. Tadi berpikir tidak sederhana ya. Jawabannya sederhana. Apa pertanyaannya? Mimpi besar itu harus lahir dari spirit yang besar. Sedap. Tidak bisa hanya sekedar mimpi besar tanpa ada spirit, semangat, passion, kemudian tata kelola yang baik. Sebetulnya ini adalah bahasa kata kuncinya harus ada kolaborasi yang menghilangkan ego sektoral. Karena dengan demikian maka siapa sih yang bisa menjadi raja di negerinya? Kita sendiri. Mbak-mbak, adik-adik semua, kita semua bisa menjadi raja. Asal kita punya spirit yang besar. Ini ego sektoral siapa sih Pak? Ego sektoral kementerian lembaga lah. Kita tidak boleh lagi ada itu. Artinya contoh apa? Oh ini diberikan kemudahan insentif supaya bisa berjalan dengan baik. Oh industrinya, oh ini kekurangan ini. Oh seperti contoh misalnya tadi dibilang, oh AMDALnya sulit nih. Sementara industrinya mau jalan. Ya bagaimana sinergi kepercepatan itu bisa ada. Tetapi kata kunci untuk mimpi besar tadi bisa lahir, saya mikir mimpi besar itu bisa lahir seperti apa kata Soekarno. Bung Karno bilang 10 pemuda Indonesia akan menggetarkan dunia katanya kan begitu. Wah berarti kalau gitu sekarang mungkin 100 gitu ya atau 1000. Dengan kata lain apa? Kita belum memilah-milih antara pendidikan apa yang dibutuhkan oleh negara. Saya pernah kemarin contoh bersama teman-teman di Malaysia. Malaysia lagi butuh engineer ini 1000 orang. Maka 1000 itulah yang dikumpulkan, dicari siapa saja. Kalau kita silahkan ilmunya apa saja, mau 20.000 silahkan. Tapi kita tidak bisa memilah mana yang dibutuhkan. Untuk kepentingan industri misalnya solar panel kita butuhkan berapa. Termasuk waktu suatu saat Jerman membutuhkan engineer dari India.
Dia butuh 5.000 orang IT. Maka datanglah dari India 5.000. Setelah 10 tahun, oke kamu pulang lagi. Mereka transfer knowledge dan seterusnya lah. Teknologi mungkin terakhir transfer of money gitu ya. Karena perlu juga investasi di situ. Nah, jadi saya pikir kita harus punya jiwa semangat yang besar. Karena sumber daya kita besar, tata kelola lah kata kuncinya. Tata kelola, kolaborasi itu harus kita kuatkan. Memang tidak bisa dipungkiri tadi si Mbak Adri menyatakan, wah satu-satunya jalan untuk kita menjadi besar pendidikan Pak. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Pendidikan harus murah dan berkualitas. Saya tidak bilang gratis tapi murah berkualitas. Silahkan ya karena murah itu kan bisa bermacam-macam perspektifnya. Si A bilang oh bagi saya itu murah, bagi si B mungkin, nah itulah namanya selektif terkait dengan kepentingan pendidikan yang kita inginkan. Kita mau kemana? Baik. Mau menjadi negara industri atau seperti apa? Mungkin itu. Sip, waktunya closing statement. Kita akan mulai dengan Pak Toto dan Mas Radit, tapi khusus buat dua orang ini, saya pengen memulainya dengan, jadi apa yang mesti kita lakukan, berikan sebuah insight supaya kita tidak menjadi pesimistis dan tetap jadi optimistis. Jadi apa? Ngapain? Jadi, aduh apa ya? Bukan gitu kan? Memang gatal kan Mas? Memang gatal beneran kan? Bukan, aduh apa ya? Tapi pasti ada lah, pasti ada yang karena mimpinya kan sebetulnya didasari dengan niat yang baik gitu. Mas Radit dulu. Sebenarnya tadi sih mau menanggapi yang soal inovasi. Sekalian aja bikin sekalian ya kalau gitu. Ya, inovasi itu mungkin harapan saya adalah jadi yang terjadi kan terkadang regulasi itu lagging behind inovasi gitu. Jadi teknologinya muncul dulu, regulasi muncul kemudian. Nah ini bagaimana caranya supaya si beberapa emerging teknologi atau inovasi-inovasi yang emerging itu bisa diantisipasi dengan regulasi-regulasi yang ada sehingga nggak ketinggalan gitu regulasinya. Kayak misalnya untuk adopsi baterai gitu di Indonesia gitu. Selama ini kan regulasinya masih mengharuskan supaya si baterai ini dibangun bersamaan dengan si pembangkit listriknya gitu. Nah, sedangkan kalau membangun baterainya sendiri, stand alone baterainya itu masih belum bisa gitu. Jadi itu sih terkait inovasi tadi ya. Tapi terkait tadi untuk closing statement, saya pikir hilirisasi itu bukan masalah di aktivitasnya, tetapi di bagaimana kita mengimplementasikannya supaya harapan-harapan dan kita taruh di hilirisasi harapan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi mencapai 8%, lalu harapan bahwa adanya pemerataan ekonomi di daerah-daerah di mana hilirisasi itu berdiri gitu itu terjadi gitu. Dan juga dan juga jangan lupa bahwa hilirisasi ini harus sustainable juga gitu ke depannya, karena selain tadi dalam rangka untuk menjaga supaya kondisi iklim ini tidak semakin memburuk, tapi juga meningkatkan nilai tambah, nilai keekonomian dari produk yang kita hasilkan, sehingga kita bisa melewati atau lulus lah dari regulasi-regulasi yang mungkin diterapkan oleh negara-negara lain yang akan memakai produk-produk kita gitu. Jadi seperti itu. Saya kira berbagai macam data, fakta sudah menunjukkan ya bahwa kalau hilirisasi dijalankan dengan cukup baik, maka tentu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat ya. Tapi saya kira hilirisasi bukan semata-mata soal membantu pertumbuhan ekonominya, tapi juga bagaimana hilirisasi itu kemudian juga bisa membawa dampak yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat, bahwa kemudian juga kehidupan mereka menjadi meningkat. Maka untuk itu menurut saya cara-cara bagaimana kita melakukan proses ya dalam pekerjaan hilirisasi ini juga harus memperhatikan banyak aspek lain. Bukan hanya aspek ekonomi semata ya, tapi juga bagaimana terkait dengan soal tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar. Bagaimana tanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi hilirisasi kemudian tidak menyebabkan adanya kerusakan di pihak lain. Meskipun secara ekonomi kemudian dia bisa menumbuhkan ekonomi. Jadi saya kira dengan cara-cara yang lebih bertanggung jawab, maka mudah-mudahan hilirisasi itu betul-betul bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu. Pak Agung, silakan. Pertamina tahun ini berusia 67 tahun. Dan tepat di usia 67 tahun juga lahir satu mimpi baru yang bernama Danantara. Kalau ditanya Danantara ini esensinya apa, maka sesungguhnya esensinya adalah menghadirkan
sekuat-kuatnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 67 tahun Pertamina ditambah pasal 33, jadi 100. 100 itu ketika 100 tahun Indonesia merdeka, nanti tahun 2045 adalah era Indonesia emas, dan orang sering bertanya, Indonesia emas itu apa sebenarnya? Indonesia emas itu adalah tadi 100 tadi, di mana pasal 33 ada generasi-generasi muda saat ini yang akan menguasai cara-cara mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran Indonesia. Jadi bukan Indonesia cemas atau Indonesia lemas, tapi teman-teman di sini adalah Indonesia emas yang akan menguasai sumber daya alam kita. Itulah hilirisasi, dan Pertamina siap mendukung itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu poin mungkin kalau kita diskusi mengenai hilirisasi, saya melihatnya bagaimana sebetulnya kita bisa memastikan mekanisme peningkatan kesejahteraan masyarakat, sosial maupun ekonomi itu bisa terjadi terus kan, karena hilirisasi niatnya itu. Bagi saya, kalau kita kembali kepada isu mengenai bagaimana ekonomi itu bisa berkembang, maka berbagai teori maupun praktek di dunia yang berjalan sekarang menunjukkan kapasitas inovasi lah yang jadi kunci bagi kesejahteraan. Sehingga poinnya kalau mau mengatakan sampai sejauh mana bisa hidup industri yang dihilirisasi atau bahkan berkembang menjadi sektor-sektor yang jauh lebih beragam adalah kemampuan kita dalam melakukan inovasi. Inovasi dalam arti luas, baik itu secara teknikal maupun dari sisi government yang melakukan kolaborasi, melakukan deregulasi, inovasi kebijakan, insentif yang memungkinkan ide-ide bagus itu berkembang di masyarakat. Jadi tidak harus diawali oleh kebijakan pemerintah, tapi inisiatif by society itu bisa mendrive ekonominya tumbuh karena kapasitas inovasinya berkembang dari mulai industri yang sangat besar sampai industri-industri rumah tangga. Dan disitulah terjadi yang namanya demokratisasi ekonomi itu terjadi. Dengan inovasi maka kita bisa melihat kesejahteraan itu semakin merata dibagikan ke masyarakat. Saya kira gitu. Kalau saya hilirisasi ini tidak bisa dimenafikan, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena kita ingin meraih kesejahteraan kemakmuran yang lebih baik. Tetapi dalam konteks itu maka perlu ada simplifikasi regulasi sehingga kolaborasi bisa terjalin. Artinya apa? Tanpa ada kolaborasi kepentingan pusat, daerah, stakeholder terkait lainnya termasuk bisa kita bilang multi helik atau pentahelik minimal, maka itu sesuatu yang harus kita lakukan. Tadi regulasi adaptif, oh ternyata kita butuh percepatan. Oke, regulasinya menyesuaikan, jangan seolah-olah nanti jadi overlap antar kebijakan yang satu sama lain. Saya pikir itu. Jadi adanya adaptable regulasi terkait dengan situasi pasar global maupun nasional, saya rasa itu. Kita mesti ulangi lagi perbincangan soal hilirisasi karena banyak yang bisa dibahas dan senang sekali mendapatkan insight dari berbagai narasumber yang sudah hadir. Tapi tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi tadi sudah dilakukan diskusi dan di ujung daripada diskusi mengenai hilirisasi ini adalah sebuah kebijakan yang merupakan visi strategis Indonesia untuk mentransformasi Indonesia dari ekonomi berbasis komoditas menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global. Nah, kebijakan ini jelas-jelas mendorong agar Indonesia menguasai teknologi, kemudian juga menguasai inovasi dan R&D, di mana hilirisasi adalah bagian dari R&D dan bagian dari nilai tambah.
Dan ini salah satu juga terintegrasinya antara hilirisasi dengan energi baru terbarukan. Karena saat sekarang komoditas itu akan diminati kalau dia bahan bakunya hijau, energinya green. Jadi apapun yang kita hadapi, apalagi ke depan non tarif barir terhadap green energy ini tinggi. Eropa akan menerapkan yang namanya Carbon Border Adjusted Mechanism, CBAM, sehingga kalau kita tidak mulai dari dalam negeri sendiri, malahan produk kita nanti akan kena penalti. Nah, Indonesia sendiri sangat menguasai di sektor critical mineral, dan kita sudah mulai sejak tahun 1967, yaitu dengan salah satu critical mineral adalah copper. Tidak ada produksi elektronik, produksi semikonduktor, ekosistem EV termasuk baterai tanpa copper. Dan itu juga tidak ada electric vehicle dan tidak ada space technology tanpa copper. Sehingga kita salah satu yang sudah menjadi unggul di copper dan dilanjutkan, kita lari ke nikel. Nikel ada yang nilai tambahnya, grade-nya lebih tinggi, nah itu larinya ke stainless steel, di mana yang rate ore-nya lebih rendah, itu lari ke EV ecosystem, mulai dari nikel cathode, precursor, kemudian juga yang lain, sehingga kita mempunyai kemampuan di sana. Demikian pula untuk kita bicara boksit, kita bicara industri aluminium, seluruh industri EV karena baterainya sendiri berat, butuh material baru termasuk aluminium, dan ini sangat digunakan di industri aircraft ataupun industri pesawat. Nah, ini kita juga sudah advance dengan salah satu di kawasan ekonomi khusus di Galang Batang. Tahun ini kita akan memproduksi 4 juta alumina dan itu ekspor. Jadi itu jelas-jelas merupakan nilai tambah dari segi nikel sendiri. 2017-2018 ekspornya 4 billion, sekarang udah mendekati 30 billion. Kemudian dari segi koper, tadi bicara koper cathode sudah diproduksi salah satu yang terbesar ada di Gresik, bisa mengolah 3 juta koper ore. Dan dari situ juga keluar selain koper cathode juga precious metal refinery bisa memproduksi 70 ton emas. Dan ini 70 ton emas sebelumnya nggak pernah. Sehingga ini juga bernilai tinggi, sehingga dengan demikian ekosistem kita di hilirisasi itu sebetulnya sangat lengkap. Kita sudah punya industri otomotif, domestic demand kita dalam situasi normal bisa 1 juta, dan dalam mungkin 4-5 tahun ke depan itu bisa meningkat dengan kapasitas bisa sampai 2 juta dan targetnya 20% minimal itu masuk ke EV. Jadi antara 400 sampai 500 ribu otomotif berbasis EV, di mana saat sekarang EV masih 10%. Nah, ini yang juga menjadi tantangan agar teknologinya kita kuasai, marketnya kita punya, kemudian juga kita punya spesifikasi khusus, yaitu kita right hand drive. Right hand drive ini tidak semua negara bisa, dan Indonesia salah satu menjadi basis production untuk ekspor. Nah, sekarang kita ekspor sekitar 400 ribu, jadi itu hilirisasi daripada apa yang kita lakukan dari SDH hulu. Selanjutnya tentu potensi untuk mengkonversi karbon menjadi yang kita perjanjikan kan net zero 2060. Namun ini bisa kita akselerasi lebih cepat karena kita punya carbon capture dan storage. Nah, CCS ini juga penemuan teknologi baru di mana karbon dari pembangkit listrik tenaga uap misalnya itu bisa dimasukkan lagi ke dalam bumi, dan itu bisa menggunakan untuk teknologi kalau itu hasilnya gas, itu seperti enhanced gas recovery. Ini sedang disiapkan juga di Teluk Bintuni, di mana mereka akan menginjakan carbon capture dan nanti ada tambahan produksi dari gas. Nah, di Jawa sendiri juga sudah disiapkan, sehingga kita melihat bahwa sebetulnya kemampuan ruang bawah tanah kita yang akan menjadi tempat carbon capture sama storage, ini mempunyai kemampuan untuk menyerap
karbon se-Asia Tenggara pun bisa diserap. Jadi kapasitas kita di ASEAN itu salah satu yang terbesar dan kita sedang mempersiapkan bagaimana carbon trade ini bisa dilakukan. Nah, kita tahu kita punya carbon market, tetapi carbon market ini belum merefleksikan global pricing. Jadi masih terjadi perbedaan harga antara harga karbon di Indonesia dan di Eropa, dan deltanya agak jauh. Rata-rata di sini masih sekitar 16-17, di Eropa bisa 30. Nah, inilah yang kita asymmetric price ini yang harus kita perangi, jangan sampai nanti harga karbon kita terlalu murah sehingga nanti investor asing juga yang akhirnya membeli karbon kita, sedangkan mereka di sana membuang emisi. Nah, ini juga menjadi PR yang harus kita lakukan. Dan juga pemerintah sedang mendorong pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, saat sekarang dari semua provinsi ini baru satu yang jalan, yaitu PLT sampah di Legok Nangka. Dan itu pun dibiayai oleh ASEAN Zero Emission Community, di mana direncanakan ini bisa mendapatkan dana sebesar 4 triliun. Dan kalau kita lihat timbunan sampah kita ini kan sudah jutaan ton juga. Jadi kalau di tahun 2023 itu timbunan sampahnya kita sudah lihat yang bisa disirkulasikan itu bisa punya nilai 426 miliar ataupun baru 24 juta ton. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah, kemudian Indonesia sendiri punya peluang untuk melakukan ekspor energi ke regional. Jadi pengembangan kawasan di Batam misalnya, itu bisa mengekspor energinya ke Singapura, dan pada saat Bapak Presiden Prabowo berbicara dengan Perdana Menteri Lawrence Wong sudah ada semacam Memorandum of Understanding di mana kebutuhan energi hijau ASEAN salah satunya bisa disuplai dari Kepulauan Riau. Nah, tentu ini menjadi penting karena Indonesia mempunyai posisi untuk renewable energy yang sangat kuat, tidak hanya dari solar karena kebetulan kita di Katulistiwa, tetapi kita punya hydroenergy, kita punya geothermal yang sangat dibutuhkan oleh industri, tetapi juga dibutuhkan juga oleh regional negara-negara ASEAN. Dan di dalam ASEAN kita sudah ada project yang disebut Trans-ASEAN Electric Grid, di mana ini kalau dilakukan maka kita bisa melakukan penjualan yang tentu harganya akan lebih baik, sehingga nilai keekonomian akan lebih baik. Dan kalau ini kita bisa lakukan, maka kami optimis bahwa target net zero karbon kita bisa lebih cepat dari 2060. Dan sekali lagi, dengan diskusi yang tadi sudah panjang, dan dengan generasi muda yang hadir, dan banyak anak-anak muda kita sudah mulai paham mengenai renewable energy, yang paling penting sekarang adalah managing sampah mulai dari rumah masing-masing. Karena kalau bicara sampah PLTSA, itu harapannya di daerah power plant-nya sudah tidak memilah sampah lagi. Jadi sampah harus dipilah, sampah logam, sampah plastik, polietilen, botol plastik, sampah kertas, itu semua bisa didaur ulang, dan sampah organik. Ya, sehingga PLTSA ini akan lebih efisien kalau mulai dari input sudah mulai dipisahkan. Demikian mungkin, sekali lagi selamat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erlangga, terima kasih meluangkan waktunya. Saya tahu Bapak sibuk. Senang bukan hanya ada Menko bidang perekonomian Pak Erlangga Hartarto, tapi kita sudah harusnya sih ada satu kesepahaman dan juga beberapa usulan solusi tadi Pak soal hilirisasi. Terima kasih para narasumber meluangkan waktu. Kita ngobrol-ngobrol lagi Bapak-Bapak ya. Sip. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa dan juga SRE sudah meluangkan waktu untuk Indonesia Connect. Jadi poinnya adalah banyak tadi, ada endurance, ada semangat, tapi yang pasti adalah seperti hal yang kita bahas di lantai dan di lingkaran Indonesia Connect, kita terkoneksi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Persero dan semua pihak yang sudah mendukung acara ini.
Kita ketemu lagi di episode berikutnya Indonesia Connect by Liputan 6 SCTV. Saya Riko Angada pamit, Pak Erlangga pamit juga. Terima kasih. Terima Pamit kasih. juga. Sip. Terima kasih. Salam SCTV. Ini waktunya akselerasi. Buat wujudin mimpi itu harus rame-rame. Rame ini. Yes! Mantap! Gak cuma sekedar wujudin mimpi, tapi ciptain inovasi. Kita berkolaborasi biar ngasih impact positif buat bangsa Indonesia. Ayo, wujudin swasembada energi dengan terus berakselerasi tanpa henti. Pertamina, energizing the acceleration, energizing you.